Pemulung muda diberi makanan basi oleh pria kaya hingga pemuda itu keracunan. Tak disangka setelahnya pemuda itu dapat ini dan bikin hidupnya berubah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit di atas kota telah berubah menjadi kain bludruk kelam, dihiasi titik-titik cahaya redup yang tak sanggup menembus kabut polusi. Di sebuah lorong sempit di balik kemewahan kawasan elit, Abim menghela napas panjang. Uap napasnya membentuk awan kecil di udara dingin. Usianya baru 22 tahun, tetapi garis-garis keras kehidupan telah terpahat jelas di sudut matanya yang selalu awas. Dengan tenaga terakhir hari itu, ia mendorong gerobak kayunya yang berderit-derit memprotes beban. Di dalamnya, botol-botol plastik dan kardus bekas yang ia kumpulkan sejak subuh belum cukup untuk menukar sepiring nasi lengkap. Perutnya berbunyi keras, sebuah irama yang lebih ia hafal daripada lagu manapun. Matanya, seperti sudah terlatih, tertarik pada cahaya yang memancar dari balik pagar besi tinggi berukir. Itu rumah Pak Tawan. Suara tawa, gemerincing gelas, dan alunan musik jazz yang lembut menyelinap keluar, menciptakan dunia yang sama sekali asing baginya. Ia berhenti sejenak, bukan untuk mengintip, tetapi karena sebuah harapan kecil yang selalu hidup di tengah lapar. Barangkali ada sisa kemurahan hati dari pesta itu. Biasanya, ibu-ibu atau pembantu rumah tanggalah yang memberinya bungkusan sisa makanan. Malam itu, nasib tampak bernyanyi dengan nada berbeda. Pintu sampai besi yang kokoh itu tiba-tiba berderak terbuka. Sosok pria berperawakan tegap dengan kemeja linen putih yang masih rapi, muncul. Itu adalah Pak Tawan sendiri. Wajahnya teduh dalam cahaya lampu taman, namun ada jarak yang tak terbantahkan di matanya yang memandang sekeliling. "Hei, pemuda! Kesini!" teriak Pak Tawan, suaranya terpotong oleh dinginnya malam. Abim terkejut, jantungnya berdebar kencang. Dengan gerobaknya, ia mendekat penuh hormat, rasa campur aduk antara harap dan was-was. Pak Tawan tidak banyak bicara. Ia menunjuk kedua kantung plastik hitam besar yang diletakkan di dekat pagar. "Ini, ambil saja. Sisa acara keluarga. Masih bagus, tapi kami sudah tak sanggup lagi," ujarnya, nada datar, praktis, seperti sedang memberi instruksi pada orang suruhan. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan yang menyelidik. Lalu, tanpa menunggu respons, ia berbalik dan masuk kembali ke dalam rumahnya, meninggalkan pintu yang tertutup perlahan. Abim berdiri diam sesaat. Suara gembira dari dalam rumah seakan meredam segala keraguan. Ia mengambil kedua kantung itu. Isinya berat. Melalui plastik tipis, ia bisa mencium aroma rempah-rempah yang kaya, kuah kental, sesuatu yang mewah bagi indranya. Rasa syukur yang mendadak dan membuncah membuat matanya berkaca-kaca. Ini lebih dari yang ia harapkan. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan kantung berharga itu di atas tumpukan barang rongsokannya, lalu mendorong gerobaknya dengan energi baru. Langkahnya lebih cepat, seolah lari dari hantu kelaparan yang selalu membayang. Dalam pikirannya hanya ada satu gambaran. Malam ini, ia akan makan sampai kenyang. Makanan orang kaya. Anugerah tak terduga dari balik pagar besi yang dingin. Ia tak melihat, dari jendela lantai 2, Pak Tawan berdiri dengan segelas anggur di tangan, memandangnya pergi dengan pandangan kosong. Sebuah ekspresi yang bukan penyesalan, bukan pula kepuasan, melainkan sebuah kenyamanan singkat bahwa masalah sisa makanan telah selesai. Lalu, ia menarik tirai jendela, memutuskan pemandangan antara dunia yang terang benderang di dalam dan kegelapan yang dirayapi seorang pemuda miskin di luar. Sementara itu, di lorong yang semakin sepi, Abim tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Dinginnya malam tak lagi begitu menggigit. Ia merasa diperhatikan, diingat, oleh semesta. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dalam kantung plastik hitam itu, bersama dengan nasi kebuli dan ayam bakar yang lezat, terselip juga sebuah pelajaran pahit tentang harga diri dan racun yang tak kasat mata, yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam itu, ia hanya mendorong gerobaknya menuju rumah, membawa sebuah berkah yang akan membawanya ke ambang pintu kematian, sekaligus kelahiran kembali. Dengan nafas tersengal-sengal dan hati yang dipenuhi rasa syukur yang membuncah, Abim akhirnya tiba di tempat yang ia sebut rumah.
Sebuah gubuk reot dari papan dan seng bekas yang menempel di sisi tembok pembatas kota, tersembunyi di ujung sebuah gang kumuh. Gerobaknya ia parkir dengan hati-hati di samping gubuk. Lalu dengan kedua tangan gemetar ia mengangkat kedua kantung plastik hitam itu bagai membawa harta karun. Begitu masuk, aroma lembab dan apek tanah bercampur asap kayu bakar langsung menyambutnya. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu minyak tanah tua yang sumbunya telah menghitam, menari-nari dan menerpa dinding yang penuh coretan hitam dari jelaga. Di sudut, tumpukan koran bekas dan kain lapuk berfungsi sebagai kasurnya. Udara dingin malam menyelinap lewat celah-celah papan. Namun, malam ini, kegelapan dan kesederhanaan itu seolah disapu oleh kehadiran dua kantung plastik itu. Abim duduk bersila di atas tikar anyaman yang sudah sobek, membuka kantung dengan penuh kesungguhan, seolah sedang melakukan sebuah ritual. Aroma yang pertama kali memenuhi ruang kecil itu membuatnya ternganga. Nasi kebuli yang masih cukup hangat, harum dengan kayu manis dan kapulaga. Ayam bakar utuh bagian paha dan dada, kulitnya masih mengkilap oleh bumbu kecap dan madu, meski sudah sedikit mengeras. Ada sayur lodeh dengan santan kental, dan bahkan beberapa potong semur daging sapi yang empuk. Makanan-makanan itu, bagi Abim, adalah hidangan dari mimpi. Ia biasa menyantap nasi aking dengan sambal terasi, atau mie instan kuah yang dijamin paling awet. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gumamnya berulang kali, air liurnya nyaris tak terbendung. Ia sama sekali tidak memedulikan bau asam yang samar-samar tertiup angin malam dari jendela tanpa kaca. Laparnya yang sudah berhari-hari, keyakinannya bahwa ini adalah rezeki halal yang diberikan langsung oleh sang pemilik rumah, menutupi segala alarm kecil di kepalanya. Baginya, makanan orang kaya memang pasti punya aroma yang berbeda. Mungkin itu kelezatannya. Tanpa piring, dengan menggunakan tangan kanannya yang segera ia cuci seadanya dengan air dari jerigen, ia mulai menyantap. Suap demi suap masuk ke mulutnya. Nasi kebuli yang gurih, ayam bakar yang manis gurih, semur daging yang lumer di lidah. Ia menutup matanya sesaat, menikmati setiap kunyahan. Ini adalah pesta perut terbesar yang pernah ia rasakan dalam setahun terakhir. Ia makan dengan lahap, tanpa sisa, menghabiskan hampir 3/4 dari semua yang ada. Perutnya yang semula kempes mulai terasa penuh dan hangat, memberinya sensasi nyaman dan mengantuk yang sangat ia rindukan. Setelah kenyang, ia membungkus sisa makanan dengan rapi, menyimpannya di pojok yang paling sejuk, untuk besok pagi. Rasa puas dan bahagia membuatnya tersenyum sendiri. Ia mematikan lampu minyak, membungkus tubuhnya dengan kain lapuk, dan merebahkan diri. Malam ini, ia tidur dengan perut kenyang dan hati tenang. Ia bahkan bermimpi indah, seolah-olah ia bukan lagi seorang pemulung, tetapi seseorang yang diundang ke dalam rumah mewah itu, duduk di meja makan yang panjang. Namun, mimpi indah itu berumur pendek. Sekitar 3 jam kemudian, sebuah cubitan tajam di ulu hati membangunkannya dari tidur. Awalnya hanya mulas biasa, yang ia kira karena kekenyangan. Tapi rasa sakit itu dengan cepat berubah menjadi gelombang kram yang mengoyak perutnya. Keringat dingin tiba-tiba membanjiri seluruh tubuhnya yang kurus. Pusing 7 keliling menyerang, membuat pandangannya berkunang-kunang dalam kegelapan. Dia mencoba bangun, tapi kakinya lemas. Rasa mual yang tak tertahankan mendorongnya untuk merangkak ke arah ember di sudut. Sebelum sempat mencapainya, ia sudah memuntahkan semua yang baru saja ia santap dengan dahsyat. Bau asam dan busuk yang menyengat, jauh lebih tajam dari bau samar tadi, memenuhi gubuk. Muntahannya tak berhenti, meski perutnya sudah kosong, yang keluar hanya cairan pahit kekuningan. Diare kemudian menyusul, membuatnya terkungkung di pojok gubuk dalam siksaan berganda. Tubuhnya menggigil hebat, dihantam demam yang tiba-tiba. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti dan merobek ususnya dari dalam. Dalam kesendirian dan kegelapan yang pekat, rasa takut yang sangat besar mulai menyergapnya. Ini bukan sakit perut biasa. Tolong. Rintihnya lemah. Suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Tangannya mencoba meraih sesuatu untuk berpegangan, tetapi hanya menemui dinding kayu yang dingin. Dunia di sekelilingnya berputar. Ingatannya melayang pada wajah Pak Tawan yang datar, pada kantung plastik hitam, pada makanan mewah yang kini berubah menjadi racun di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran mengerikan melintas. Apakah ini disengaja? Apakah karena ia pemulung,
sehingga layak diberi makanan yang sudah busuk? Air mata kepedihan dan pengkhianatan mulai mengalir di pipinya yang kotor. Namun, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan itu, ada juga rasa malu yang dalam. Malu karena telah menerima belas kasihan yang ternyata adalah sampah. Malu karena kelaparannya membuatnya mengabaikan tanda-tanda bahaya. Penderitaannya mencapai puncak ketika kram perutnya begitu hebat, hingga ia tidak bisa lagi merintih. Ia hanya tergeletak, tubuhnya meringkuk seperti bayi, di lantai tanah yang lembab, dikelilingi bau muntahan dan kotorannya sendiri. Kesadarannya mulai melayang, tertutup kabut putih yang tebal. Suara dari dunia luar, gonggongan anjing jauh, derum kendaraan, semuanya meredam, seolah ia tengah tenggelam ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Saat itulah, dari gubuk sebelah, Mbah Siti, tetua yang hidup sendiri dan sering memberinya sedikit teh atau singkong rebus, terbangun karena terdengar suara gerakan tak wajar dan bau yang tidak sedap. Hatinya berdebar. Dengan pelita kecil di tangannya, ia mendekati gubuk Abim. "Abim? Nak, kamu di dalam?" panggilnya khawatir. Tak ada jawaban, hanya suara napas yang tersengal dan sangat lemah. Mbah Siti mendorong pintu gubuk yang tidak dikunci. Cahaya pelitanya menyapu kegelapan dan menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendadak dingin. Abim terbaring pucat bagai mayat, berkeringat dingin, dikelilingi oleh muntahan dan kotoran, dengan kedua mata yang sudah setengah terpejam dan kosong. "Ya Allah, tolong, bantu kami. Ada yang keracunan," teriak Mbah Siti memecah kesunyian malam yang pekat. Suaranya penuh kepanikan yang memanggil para tetangga lainnya yang mulai terbangun. Keheningan lorong kumuh itu pun pecah menjadi keriuhan yang kacau. Sementara Abim, di ambang batas kesadarannya, hanya bisa menangkap suara-suara itu seperti gumaman dari balik air yang dalam. Malam berkah telah berubah menjadi malam malapetaka. Sementara angin malam berdesir membawa teriakan panik Mbah Siti dari lorong kumuh, dunia di balik pagar besi tinggi itu masih terasa hangat oleh sisa kehangatan pesta dan aroma kopi spesial. Di ruang keluarga yang luas, berhiaskan lukisan-lukisan abstrak dan furnitur minimalis bernuansa kayu oak, Pak Tawan sedang duduk di kursi kulitnya yang empuk. Sebuah laptop terbuka di pangkuannya, tetapi matanya kosong menatap layar yang penuh grafik saham. Secangkir kopi tubruk pekat, dibuat khusus oleh asisten rumah tangganya, sudah dingin di sampingnya. Suasana hening rumah itu tiba-tiba pecah oleh langkah tegas Ibu Ani, istrinya, yang masuk dengan wajah merengut. "Tadi malam, kamu berikan sisa makanan pada siapa?" tanya Ibu Ani langsung ke pokok persoalan. Tangannya menaruh piring kecil berisi potongan buah di meja kayu dengan sedikit berisik. Pak Tawan mengangkat bahu, sedikit terganggu. "Ah, pada pemulung itu, yang biasa lewat." "Kenapa?" "Pemulung." Ibu Ani memelototkan matanya. "Tawan, makanan itu sudah berdiam di meja prasmanan sejak siang, terpapar udara, disentuh siapa tahu oleh siapa. Sudah hampir 2 hari. Saya bilang pada Ika agar dibuang. Kenapa malah kamu yang berikan?" "Nggak mungkin 2 hari. Baru semalam," bantah Pak Tawan, mencoba meremehkan. Tapi nada suaranya tak lagi seyakin tadi. Ingatannya melayang pada kantung-kantung plastik itu. Apakah ada bau? Ia tak terlalu memperhatikan. "Sudah basi, Tawan. Itu bisa berbahaya." Suara Ibu Ani meninggi, penuh kekhawatiran yang sebenarnya. Dia bukan wanita yang kejam, hanya sangat pragmatis dan menjaga reputasi. Bayangkan kalau terjadi sesuatu pada orang itu. Apa kata orang? Kita bisa dianggap tega, memberi sampah pada orang miskin. "Basi? Ah, berlebihan kamu. Makanan kita kan selalu berkualitas." Dasar tubuh mereka yang lemah, mungkin tidak terbiasa dengan makanan enak begitu, ucap Pak Tawan, berusaha membenarkan diri. Namun, ucapan itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Bayangan wajah pemuda kurus itu dengan tatapan penuh harap saat menerima kantung plastik, tiba-tiba muncul jelas. Ada kerendahan hati di sana, bukan permintaan. Tubuh lemah. Ibu Ani menghela napas panjang, kecewa. Itu soal keracunan makanan, Tawan. Bukan soal kuat atau lemah. Kamu harus bertanggung jawab. Setidaknya cari tahu apakah dia baik-baik saja. Bertanggung jawab? Dia yang ambil sukarela. Saya tidak memaksa, bantah Pak Tawan lagi,
Tetapi perlawanannya mulai melemah. Rasa tak nyaman yang samar mulai menggerogoti. Ini bukan tentang uang atau hukum. Ini tentang sesuatu yang lebih mendasar. Sesuatu yang berhubungan dengan martabat si pemulung, dan mungkin juga martabatnya sendiri. Tawan, suara Ibu Ani kini lebih lembut, tetapi tegas. Kita punya lebih. Bukan berarti kita bisa sembarangan memperlakukan lebih itu, apalagi jika bisa menyakiti orang lain. Ini soal niat. Niatmu mungkin baik, tidak membuang makanan. Tapi hasilnya, kamu memberikan sesuatu yang sudah tidak layak. Itu sama saja dengan membuang sampah. Hanya saja langsung ke tangan orang. Kata-kata Ibu Ani seperti pukulan telak. Pak Tawan terdiam. Pandangannya kembali ke laptop. Tapi grafik saham tak lagi berarti. Yang ia lihat adalah kontras tajam. Ruangannya yang hangat, aman, dan bersih. Dengan bayangan gubuk reot di lorong kumuh. Makanan sisa yang bagi keluarganya sudah tak bernilai. Bagi pemuda itu adalah harapan satu malam. Dan ia mungkin telah meracuni harapan itu. Baik, katanya akhirnya. Suaranya serak. Besok aku akan cari tahu. Di tempat lain, di ruang gawat darurat puskesmas yang terang benderang namun berbau disinfektan tajam, Abim terbaring lemah. Infus sudah menancap di tangannya yang kurus, meneteskan cairan yang perlahan melawan dehidrasi parah. Wajahnya masih pucat seperti lilin, tetapi napasnya sudah lebih teratur. Mbah Siti duduk di kursi plastik di sampingnya, sesekali mengusap kening Abim dengan sapu tangan bersih. Dokter muda yang bertugas mendekat dengan wajah serius. Gejalanya jelas keracunan makanan. Parah. Bakteri mungkin Salmonella atau E. coli dari makanan yang sudah terkontaminasi dan tidak disimpan dengan benar. Ujarnya pada Mbah Siti. Dia butuh istirahat total dan pengawasan. Apa yang dia makan? Mbah Siti menggeleng, lalu menatap Abim yang matanya mulai terbuka setengah. Nak, makan apa kamu tadi malam? Dengan suara parau nyaris tak terdengar, Abim berbisik, makanan dari rumah besar, Pak Tawan. Mbah Siti menghela napas, mengerti. Cerita tentang pria kaya yang kadang memberi sisa sudah menjadi pengetahuan umum di lorong mereka. Dokter itu mengangguk pelan, mencatat sesuatu di papan klipnya. Ekspresinya netral, tetapi ada sedikit geleng kepala yang hampir tak terlihat. Kasus seperti ini, meski tidak sering, selalu membuatnya miris. Tetangga lainnya yang ikut mengantar, seorang bapak tua bernama Pak Dar, menggerutu. Orang kaya, kadang kasihnya seperti pada anjing. Sisa yang sudah mau dibuang. Jangan bicara begitu, Pak Dar, tegur Mbah Siti, meski di hatinya ia merasakan hal yang sama. Kita tidak tahu niatnya. Mungkin memang tidak tahu makanannya sudah rusak. Tahu atau tidak tahu, yang sakit tetap si Abim ini, balas Pak Dar. Miskin sudah susah, mau dapat rezeki malah dapat celaka. Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk hati setiap orang di ruangan itu. Abim mendengarnya. Di balik rasa sakit yang masih tersisa, ada luka lain yang lebih dalam yang mulai berdenyut, rasa malu dan penghinaan. Air mata menggenang di sudut matanya yang cekung, tetapi ia terlalu lelah untuk menangis. Dua dunia yang berbeda itu terpisah oleh lebih dari sekadar jarak dan pagar besi. Satu dunia diliputi kecemasan dan perdebatan tentang tanggung jawab dan niat yang kabur. Dunia lainnya bergumul dengan penderitaan fisik dan luka batin akibat pemberian yang ternyata beracun. Dan di antara kedua dunia itu, terbentang jurang yang dalam, jurang pemahaman, empati, dan kesadaran bahwa sebuah tindakan yang dianggap sepele di satu sisi, bisa menjadi bencana hidup di sisi lain. Malam itu, Pak Tawan akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang kerjanya. Tidurnya gelisah, diselingi mimpi buruk tentang seorang pemuda yang memandangnya dengan tatapan hampa sambil memegang perutnya yang meringis. Sementara itu, di bawah cahaya neon puskesmas, Abim berjuang untuk tidur, tubuhnya masih menggigil, dan di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Mengapa? Keesokan harinya, di kediaman Pak Tawan, suasana masih tegang. Ibu Ani, dengan tekad baja di balik senyum anggunnya, telah menyiapkan sebuah paket kecil berisi buah-buahan segar dan sebungkus vitamin. Ini, bawakan untuknya. Dan ini, katanya menyerahkan sebuah amplop kertas coklat yang agak tebal, untuk membantu biaya pengobatannya. Jangan cuma datang dengan tangan kosong, Tawan.
Amplop itu terasa asing dan berat di saku jas sport mahal Pak Tawan. Uang tunai dalam jumlah yang bagi Abim mungkin setara dengan penghasilan beberapa bulan. Tapi bagi Pak Tawan hanyalah nilai yang biasa ia berikan sebagai tip. Namun, hari ini, uang itu terasa seperti batu pemberat, mengingatkannya pada transaksi yang salah. Mobil Lexusnya yang hitam mengkilap terasa seperti kurungan mewah saat meluncur meninggalkan kompleks perumahan yang asri. Dengan setiap meter yang mendekati puskesmas di pinggiran kota, kegelisahan Pak Tawan bertambah. Ia membayangkan berbagai skenario, tangisan, kemarahan, tuntutan, atau bahkan kerumunan warga miskin yang marah mengepungnya. Pikirannya, yang biasa terlatih untuk negosiasi bisnis bernilai miliar, kini kacau oleh prospek sebuah konfrontasi manusiawi yang sederhana namun menakutkan. Sesampainya di puskesmas, bau antiseptik yang menusuk langsung menyergapnya. Keramaian, wajah Wawat lelah, dan sorotan mata penuh tanya membuatnya ingin segera berbalik. Dengan kepala sedikit menunduk, ia menyusuri koridor sampai menemukan ruang perawatan yang disebutkan istrinya. Di balik tirai kain yang tipis dan lusuh, terbaringlah Abim. Pandangan pertama pada pemuda itu membuat nafas Pak Tawan tercekat. Ini jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Abim terlihat seperti bayangan dari pemuda yang ia lihat 2 malam lalu. Wajahnya cekung, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya yang terbuka setengah terlihat kosong, kehilangan cahaya. Sebuah selang infus terhubung ke tangannya yang seperti hanya tulang terbungkus kulit. Di sampingnya, Mbah Siti dengan setia menjaga, tatapannya penuh kelelahan dan kekhawatiran. Saat Pak Tawan membuka tirai, kedua pasang mata itu tertuju padanya. Mbah Siti dengan ekspresi waspada dan dingin. Abim, di mata Abim, Pak Tawan tidak melihat kemarahan. Yang ada hanyalah kelelahan yang sangat dalam, dan sesuatu yang mirip rasa malu. "Selamat siang," ucap Pak Tawan, suaranya terdengar kaku dan tidak wajar. "Saya datang untuk menjenguk." Ia maju selangkah, lalu seperti teringat sesuatu, merogoh saku dan mengeluarkan amplop serta paket buah. "Ini, sedikit bantuan untuk biaya pengobatan. Dan buah-buahan." Ia menaruhnya di meja kecil di samping tempat tidur. Gerakannya canggung. Abim mencoba duduk, tetapi badannya terlalu lemah. Mbah Siti membantunya dengan pelan. "Tidak usah repot-repot, Pak," bisik Abim, suaranya serak dan kecil. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Pak Tawan, merasa pertanyaan itu sangat hampa. "Alhamdulillah sudah sedikit membaik, Pak," jawab Abim, menunduk. Lalu, terjadi keheningan yang janggal. Udara terasa berat. Akhirnya, dengan susah payah, Abim mengangkat pandangannya. Bibirnya yang kering bergetar seolah hendak mengatakan sesuatu yang sulit. Pak Tawan bersiap mendengar tuduhan, protes, atau tangisan. Namun, yang keluar justru menghancurkan pertahanan egonya yang tersisa. "Maafkan saya, Pak." Pak Tawan terkesiap. "Apa?" Abim menarik napas pendek. Saya mungkin makan terlalu lahap. Atau, perut saya tidak terbiasa dengan makanan enak, seperti milik Bapak." Ia memandang ke arah amplop di meja, lalu kembali menatap Pak Tawan dengan polos. "Terima kasih sudah masih berniat baik pada saya." Bruk, rasanya seperti ada palu godam raksasa yang menghantam dada Pak Tawan. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan tulus dan rendah hati dari tempat tidur penderitaan, adalah senjata paling mematikan yang tidak pernah ia bayangkan. Kemarahan akan jauh lebih mudah dihadapi. Kemarahan akan membenarkan sikap defensifnya, mengkonfirmasi bahwa si pemulung ini memang tidak tahu terima kasih. Tapi ini adalah pengampunan yang diberikan bahkan sebelum diminta. Ini adalah anggapan baik yang diberikan pada niatnya, meski hasilnya adalah bencana. Wajah Pak Tawan memerah. Ia merasa kerdil. Selama ini, dalam dunianya, segala sesuatu bisa dibeli, dinegosiasikan, atau ditekan. Di sini, di ruang sakit yang sumpek ini, ada sebuah nilai yang tak ternilai harganya, kemurnian hati yang memaafkan. Tidak, jangan minta maaf, batah Pak Tawan, suaranya serak. "Ini sepenuhnya kesalahan saya. Saya tidak seharusnya memberi makanan yang sudah tidak segar." Pengakuan itu terpaksa keluar, terasa asing di lidahnya. Mbah Siti yang memperhatikan dari samping, ekspresinya sedikit melunak.
Setidaknya pria ini mengakui kesalahannya. Namanya juga rezeki, Pak, bisik Abim lagi, mencoba tersenyum kecil yang justru membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Mungkin, memang jalannya seperti itu. Pertemuan itu berlangsung hanya 10 menit, tetapi terasa seperti 1 jam bagi Pak Tawan. Ia pamit dengan kata-kata yang masih terbata-bata, janji akan menanggung semua biaya, dan berjanji akan kembali. Saat ia berjalan menyusuri koridor puskesmas kembali menuju mobilnya yang mengkilap, langkahnya terhuyung-huyung. Suara bising di sekitarnya seolah meredam. Yang terus bergema di kepalanya hanyalah ucapan Abim, "Maafkan saya, terima kasih sudah masih berniat baik." Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan dunia luar yang ramai langsung teredam. Dalam kesunyian kabin yang mewah itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Pak Tawan merasakan sesuatu yang asing, rasa malu yang membara dan hancur. Ia memandangi tangannya sendiri, tangan yang biasa menandatangani kontrak besar, memegang kemudi mobil mewah, dan 2 hari lalu menyerahkan kantung plastik berisi racun pada seorang pemuda yang hanya membutuhkan sedikit kebaikan sejati. Sementara itu, di ruang perawatan, Mbah Siti membuka amplop itu. Matanya membelalak melihat isinya. Cukup untuk biaya pengobatan dan lebih. Dia menyesal. "Nak," kata Mbah Siti pada Abim. Abim hanya mengangguk pelan, lalu menutup matanya. Kelelahannya bukan hanya fisik. Ada luka di hatinya yang lebih dalam dari sakit perut. Tapi seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir, hatinya yang sederhana memilih untuk tidak menyimpan dendam. Dalam pikirannya yang masih berkabut, ia hanya berharap ini semua sudah selesai. Namun, kunjungan yang penuh sandiwara dan penyesalan itu bukanlah akhir. Ia justru menjadi awal dari sebuah gempa kecil di dalam jiwa Pak Tawan. Gempa yang mulai meretakkan tembok keangkuhan dan kepuasan dirinya, dan menguak sebuah celah bagi sesuatu yang bernama tanggung jawab sejati dan empati yang selama ini terpendam. 2 hari setelah pertemuan yang menghantam itu, suasana di gubuk Abim masih muram. Meski sudah keluar dari puskesmas, badannya masih terasa lemas seperti kapas. Setiap sendi mengingatkannya pada malam mengerikan itu. Mbah Siti dengan setia mengirimkan bubur dan jamu pahit, tetapi semangat Abim seperti ikut terkuras bersama racun yang keluar dari tubuhnya. Ada rasa apati yang menggantung, pertanyaan tentang keadilan yang tak terjawab, dan kekhawatiran tentang bagaimana ia akan kembali memulung dengan tenaga yang masih jauh dari pulih. Pagi itu, ia sedang duduk di depan gubuknya, menjemur tubuhnya yang kurus di bawah matahari pagi yang hangat, mencoba mengusir sisa-sisa dingin dan nestapa. Tiba-tiba, gemuruh mesin halus memecah keheningan lorong. Sebuah mobil Lexus hitam, simbol yang kini tak asing baginya, dengan susah payah merayap masuk ke jalan sempit yang penuh dengan kubangan dan sampah. Penampilannya seperti seekor kumbang baja raksasa yang tersesat di dunia serangga. Mata-mata tetangga langsung menyorot dari balik jendela dan celah-celah pintu. Bisik-bisik mulai berseliweran. "Itu dia orang kayanya. Mau apa lagi? Jangan-jangan mau menuntut balik." Jantung Abim berdebar kencang, campur aduk antara rasa takut, harap, dan sisa trauma. Ia berdiri dengan gemetar ketika pintu mobil terbuka dan Pak Tawan keluar. Kali ini, penampilannya berbeda. Ia tidak memakai jas sport yang kaku, hanya kemeja linen sederhana dan celana chino. Ekspresinya juga tidak lagi datar atau defensif, tetapi terlihat serius, bahkan sedikit gugup. "Abim, ya?" sapa Pak Tawan, menyapanya dengan nama. Sebuah sentuhan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. "Iya, Pak, silakan," kata Abim, bingung, menunjuk ke bangku kayu reot di depan gubuknya. Pak Tawan mengangguk, dan dengan sikap yang membuat para tetangga yang mengintip terkesima, ia duduk di bangku kayu itu tanpa ragu, meski jasnya yang mahal mungkin akan kotor. Ia tidak langsung bicara. Matanya memandang sekeliling. Gubuk yang hampir roboh, udara yang pengap, kehidupan yang keras yang terpampang nyata. Ini jauh lebih efektif daripada sekadar gambar atau cerita. Ini realita yang menusuk. "Bagaimana kesehatannya?" tanya Pak Tawan akhirnya. Suaranya lebih lembut. "Sudah berangsur pulih, Pak. Terima kasih," jawab Abim singkat, masih menjaga jarak. Saya telah memikirkan banyak hal setelah pertemuan kita di puskesmas." Mulai Pak Tawan, tangannya meremas-remas sedikit. "Uang di amplop,
membayar biaya pengobatan, itu semua hanya solusi sementara. Itu tidak memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dan kata-katamu waktu itu, ia berhenti sejenak, seolah mencari kekuatan. Terima kasih sudah masih berniat baik. Itu sangat menyadarkan saya. Abim hanya mendengarkan, tak tahu harus berkata apa. Saya punya proposal untukmu, Abim, lanjut Pak Tawan, menatapnya langsung. Bukan sekadar bantuan, tapi sebuah kesempatan kerja. Di rumah saya, kebun dan taman cukup luas dan butuh perawatan rutin. Selama ini ditangani oleh jasa luar yang datang seminggu sekali, tapi hasilnya kurang maksimal. Saya butuh seseorang yang bisa merawatnya setiap hari, dengan ketekunan dan kejujuran. Abim ternganga. Kerja? Sebagai tukang kebun? Di rumah mewah itu? Gajinya tentu tetap. Akan saya bayar di atas upah tukang kebun pada umumnya di sini. Kamu juga akan saya beri tunjangan makan siang. Kamu bisa mulai perlahan-lahan, sesuai kekuatanmu yang masih pulih. Jelas Pak Tawan dengan hati-hati. Ia seolah tidak ingin tawarannya terdengar seperti belas kasihan lagi, tetapi seperti tawaran bisnis yang logis. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi memulung di bawah terik dan hujan, menghirup debu dan menghadapi ketidakpastian setiap hari. Bagi Abim, ini seperti mimpi yang diucapkan. Sebuah jangkar keselamatan di tengah lautan ketidakpastian hidupnya. Pekerjaan tetap, gaji pasti, makan terjamin. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah ia impikan. Tapi, saya tidak punya pengalaman merawat taman, Pak. Bantah Abim dengan rendah hati, rasa takut akan kegagalan mulai menyelinap. Bisa dipelajari. Saya punya buku-buku, dan tukang kebun sebelumnya bisa melatihmu dasar-dasarnya. Yang paling penting adalah kemauan dan ketekunan. Dan saya melihat itu padamu, kata Pak Tawan. Kali ini, ada nada penghargaan yang tulus dalam suaranya. Diam sejenak menyelimuti mereka. Suara gemericik air dari pancuran tetangga, lolongan anjing jauh, dan detak jantung Abim sendiri yang keras terdengar. Kenapa? Kenapa Bapak mau melakukan ini untuk saya? Tanya Abim akhirnya, polos. Kecurigaannya yang alami sebagai orang yang hidup di tepi jurang membuatnya bertanya. Pertanyaan itu membuat Pak Tawan terdiam lebih lama. Ia memandang langit yang terlihat sempit di antara atap-atap gubuk. Karena itu yang seharusnya saya lakukan dari awal, Abim. Bukan memberi sisa yang sudah tak layak, tetapi memberi kesempatan. Karena kata-katamu menyadarkan saya bahwa niat baik saja tidak cukup, harus disertai dengan tindakan yang baik dan bertanggung jawab. Dan, karena saya ingin menebus kesalahan, dengan cara yang lebih bermakna. Jawaban itu jujur. Dan kejujuran itu yang akhirnya menembus keraguan Abim. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, kali ini bukan karena sakit, tetapi karena harapan, Abim mengangguk perlahan. Saya mau, Pak. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak. Senyum lega, yang tulus, akhirnya muncul di wajah Pak Tawan. Ia mengulurkan tangan. Baik. Kesepakatan. Abim menjabat tangan itu. Genggaman tangan Pak Tawan kuat dan hangat. Sangat berbeda dengan ingatan Abim tentang kantung plastik dingin yang diterimanya 2 malam itu. Besok pagi, jam 8. Saya akan jemput kamu di sini, kata Pak Tawan sambil berdiri. Tidak usah repot-repot, Pak. Saya bisa jalan atau naik angkot. Tidak. Saya akan jemput. Itu bagian dari kesepakatan, tegas Pak Tawan, dengan nada yang tidak bisa dibantah. Namun kali ini terasa seperti perlindungan, bukan perintah. Saat mobil Lexus itu perlahan meninggalkan lorong, meninggalkan debu dan decak kagum para tetangga, Abim masih berdiri terpaku. Mbah Siti yang telah mendengarkan dari balik pintu, mendekat dan memeluk bahunya. Ini berkah yang tak terduga, Nak. Tapi waspada. Jagalah hati dan kejujuranmu. Abim mengangguk. Di dalamnya, ada badai emosi, syukur, harapan, ketakutan, dan tekad yang baru. Hari ini, sebuah pintu yang tak pernah terbayangkan terbuka lebar. Dunianya yang sempit tiba-tiba memiliki koridor baru menuju suatu tempat yang asing. Ia tak tahu apa yang menunggu di balik pintu itu selain tanaman dan bunga. Ia juga tak tahu bahwa di balik tawaran pekerjaan yang mulia ini, rumah megah itu menyimpan rahasia gelapnya sendiri,
dan perjalanannya sebagai tukang kebun akan membawanya jauh lebih dalam daripada sekadar merawat mawar dan rumput Jepang. Saat ini, ia hanya tahu satu hal, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Hari-hari pertama Abim sebagai tukang kebun di rumah Pak Tawan terasa seperti melangkah ke planet lain. Segala sesuatu teratur, bersih, dan tenang. Sebuah kontras tajam dengan kehidupan lorong kumuhnya yang penuh dengan hiruk-pikuk dan improvisasi. Ia dengan cepat belajar nama-nama tanaman dari Andi, tukang kebun paruh waktu yang sabar, cara memangkas yang benar, jadwal penyiraman otomatis, dan seni merawat rumput Jepang yang tampaknya memerlukan lebih banyak perhatian daripada seorang bayi. Pak Tawan, yang awalnya hanya menyapa sekadarnya, mulai lebih sering terlihat. Kadang ia duduk di beranda dengan secangkir kopi, memperhatikan Abim bekerja. Beberapa kali ia memberi saran kecil. "Potong yang mati saja, biarkan yang hidup tumbuh," katanya suatu hari, dan Abim merasa itu adalah metafora untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, bukan berarti semua mulus. Tatapan dari beberapa staf rumah, terutama asisten rumah tangga senior, Bu Yanti, masih penuh prasangka dan sedikit sinis. Bagi mereka, Abim tetap si pemulung yang naik kelas karena kasihan. Tapi Abim tak peduli. Ia bekerja keras, tulus, dan dengan setiap tanaman yang ia rawat tumbuh subur, sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya pulih. Suatu sore, 3 minggu setelah ia mulai bekerja, Pak Tawan memintanya membersihkan sebuah gudang kecil di sudut terjauh taman. Gudang itu sudah lama tak terurus, penuh dengan pot-pot rusak dan peralatan lama. "Rapikan, pilah mana yang masih bisa dipakai, mana yang harus dibuang," perintah Pak Tawan. Gudang itu adalah dunia waktu yang berhenti. Debu beterbangan begitu pintunya dibuka, disinari cahaya sore yang masuk melalui jendela kotor. Di dalamnya, tumpukan pot tanah liat retak, sekop berkarat, karung-karung lama berisi tanah, dan berbagai rongsokan taman berserakan. Abim mulai bekerja dengan tekun. Ia menyusun, menyapu, dan membersihkan. Saat ia menarik sebuah karung goni yang berat dan sudah lapuk, karung itu robek, dan isinya yang bukan tanah, melainkan tumpukan kertas, buku, dan dokumen-dokumen lama, berserakan di lantai. "Astaga," gumamnya, lalu berjongkok untuk mengumpulkannya kembali. Kebanyakan adalah manual peralatan taman, katalog tanaman usang, dan faktur pembelian pupuk. Namun, sebuah map folder berwarna coklat tua dengan stiker label yang sudah memudar menarik perhatiannya. Labelnya bertuliskan, "Laporan Audit Internal, Div. Limbah, PT. Sinar Maju Abadi, tahun 2019. PT. Sinar Maju Abadi." Itu adalah perusahaan milik Pak Tawan, yang namanya pernah ia dengar dari obrolan Bu Yanti. Abim tidak berniat mengintip, tapi saat ia mengambil map itu, beberapa lembar kertas terjatuh. Instingnya menyuruhnya untuk melihat sekilas. Barangkali itu dokumen penting yang tercecer. Matanya menyapu halaman-halaman yang penuh dengan tabel, grafik, dan istilah-istilah teknis yang ia tak pahami sepenuhnya. Baku mutu air limbah, kandungan logam berat, lokasi pembuangan di sektor 7B, penyimpangan dari izin lingkungan. Ada catatan tangan dengan tulisan tegas di Marin, mungkin milik Pak Tawan atau seseorang, "Perlu tindakan segera." Dan, "Risiko tinggi jika terpapar." Lalu, matanya tertumbuk pada sebuah lampiran foto. Foto-foto hitam putih yang agak buram, tapi cukup jelas menunjukkan truk-truk yang mengenakan logo perusahaan Pak Tawan, sedang membuang sesuatu ke sebuah aliran sungai kecil di malam hari. Sungai yang ia kenal. Itu adalah sungai di dekat pemukimannya, tempat anak-anak kadang mandi dan para ibu mencuci pakaian. Dada Abim sesak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Istilah-istilah itu mungkin asing, tetapi kombinasi kata logam berat, limbah, dan sungai, serta foto-foto itu menciptakan gambaran mengerikan dalam kepalanya. Air yang keruh yang ia lihat setiap hari, ikan-ikan kecil yang mati mengambang yang dianggap biasa, penyakit kulit aneh yang diderita beberapa anak di lorongnya, semua itu tiba-tiba terhubung oleh benang beracun yang bernama kecurigaan. Jantungnya berdebar kencang. Ia cepat-cepat memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam map, lalu menyembunyikan map itu di balik setumpuk karung kosong lainnya. Tangan-tangannya gemetar. Apa yang harus ia lakukan? Konfrontasi? Tidak mungkin. Ia hanya seorang tukang kebun. Melaporkan?
Pada siapa? Dan dengan bukti apa? Ia bahkan tak yakin apa sebenarnya isi dokumen itu. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Atau mungkin ini adalah alasan mengapa Pak Tawan, yang bisa begitu baik padanya, tiba-tiba memberinya pekerjaan ini, untuk mengawasinya, atau sekadar menenangkan hati nuraninya sendiri setelah kasus keracunan makanan. Pikiran-pikiran itu saling bertabrakan. Kepercayaan baru yang mulai tumbuh pada Pak Tawan retak dengan cepat. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang lebih besar. Jika dokumen ini sepenting yang ia duga, maka ada orang-orang yang tidak ingin hal ini terungkap. Dan ia, Abim, si mantan pemulung, sekarang memegang rahasia itu. Dengan napas yang masih tersengal, ia menyelesaikan merapikan gudang secepat mungkin, meninggalkan map itu tersembunyi di tempat yang ia anggap aman. Saat ia mengunci pintu gudang, langit sore sudah mulai berwarna jingga. Taman yang indah dan terawat itu tiba-tiba terasa berbeda. Setiap daun hijau, setiap bunga yang mekar, seolah memiliki bayangan gelap di bawahnya. Ketenangan rumah megah itu kini terasa seperti topeng. Sepanjang perjalanan pulang di mobil Pak Tawan yang menjemputnya, sebuah kebiasaan baru yang tiba-tiba terasa menyesakkan. Abim diam membatu. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat Pak Tawan dengan singkat pula. Pikirannya masih penuh dengan gambar truk malam hari dan tulisan, logam berat. Kau kelihatan lelah, Abim. Istirahat yang cukup, kata Pak Tawan saat menurunkan di ujung lorong. Iya, Pak. Terima kasih, balas Abim, menghindari kontak mata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja, tidurnya gelisah. Ia bermimpi tentang air sungai yang berubah menjadi cairan hitam pekat, mematikan semua tanaman di taman Pak Tawan, lalu merayap masuk lorongnya, menelan segalanya. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan satu kepastian mengkristal di benaknya. Ia tidak bisa mengabaikan ini. Tapi ia juga tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus tahu lebih banyak. Dan untuk itu, ia harus bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sementara sebuah rahasia beracun bersarang di gudang gelap, dan kini juga di dalam pikirannya. Rahasia di balik taman yang indah itu telah terbuka, dan tanpa disadarinya, Abim telah melangkah jauh ke dalam labirin yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar memilah sampah di jalanan. Permainannya bukan lagi bertahan hidup dari kelaparan, tetapi bertahan dari kebenaran yang bisa menghancurkan banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana di rumah Pak Tawan berubah dengan kedatangan sebuah taksi online yang mengeluarkan seorang wanita muda. Putri, anak tunggal Pak Tawan, pulang lebih awal dari perjalanan studinya keluar kota. Dengan koper desainer kecil di tangan dan headphone nirkabel di telinga, langkahnya penuh keyakinan saat melintasi taman yang sedang disiram Abim. Abim, yang tengah memeriksa selang air, melihat sosoknya. Putri berusia sekitar 25 tahun, dengan potongan rambut bob yang rapi, mengenakan kaos oblong oversized dan celana jeans robek yang mahal, sebuah ironi fashion yang sama sekali tidak ia pahami. Tatapannya yang cepat dan analitis menyapu sekeliling, berhenti sejenak pada Abim yang berdiri dengan celana kerja sederhana dan kaos lusuh. Abim mengangguk hormat, senyum kecil di bibirnya. Selamat pagi, Mbak. Putri melepas satu sisi headphone, matanya menyipit. Kamu, siapa? Tukang kebun baru? Iya, Mbak. Nama saya Abim. Dengus Putri singkat, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah tanpa kata lebih lanjut. Pesannya jelas, Abim bukan bagian dari dunianya yang perlu diperhatikan. Sepanjang hari itu, Abim bisa merasakan keberadaan Putri. Suaranya yang lantang dan penuh semangat saat berdebat dengan ayahnya tentang isu lingkungan atau politik terdengar dari jendela yang terbuka. Kadang, ia melihat Putri duduk di beranda dengan laptopnya, mengetik cepat, wajahnya serius. Ada aura intelektualitas dan keberanian yang memancar darinya, sekaligus jarak yang sengaja ia ciptakan. Konflik pertama terjadi 2 hari kemudian. Putri, yang sedang memeriksa tanaman hias di teras, menemukan Abim sedang membuang beberapa gulma dan ranting mati ke dalam karung sampah besar. Tunggu, seru Putri, mendekat. Itu semua akan dibuang ke TPA. Abim mengangguk, bingung. Iya, Mbak. Sampah taman. Jangan digabung. Ini organik, harus dikompos, ujar Putri dengan nada menggurui.
Ayah sudah menyediakan komposter di belakang. Itu loh wadah coklat besar. Masa tukang kebun tidak tahu prinsip dasar pengelolaan sampah organik? Abim merasa pipinya panas. Maaf, Mbak. Saya belum diberitahu. Harusnya kamu yang proaktif mencari tahu. Ini dasar sekali, celetuk Putri sebelum berbalik badan, meninggalkan Abim dengan perasaan kecut. Kritiknya benar, tetapi caranya yang tanpa empati terasa seperti tamparan. Konflik kedua lebih personal. Saat makan siang, Abim, yang biasanya makan di sebuah bangku di dekat gudang, sedang menyantap nasi bungkus sederhana yang ia beli. Putri kebetulan lewat. Dari mana dapatnya? Tanya Putri tiba-tiba. Dibeli di warung depan, Mbak. Kemasan plastik sekali pakai, gerutu Putri sambil menggeleng. Menyumbang pada masalah sampah plastik yang mencekik laut kita. Kenapa tidak bawa kotak makan sendiri? Abim terdiam. Uangnya pas-pasan untuk membeli makanan, apalagi membeli kotak makan yang bagus. Erangan perutnya setelah keracunan masih menjadi trauma. Penjelasan itu terasa terlalu rumit untuk diutarakan pada seseorang yang tampaknya hidup dalam prinsip ideal, tanpa pernah merasakan derita memilih antara kelaparan dan prinsip. Ia hanya menunduk. Iya, Mbak. Lain kali saya usahakan. Tapi di balik sikapnya yang dingin dan kritis, Putri sebenarnya adalah cerminan lain dari kegelisahan yang sama. Malam itu, di ruang makan, terjadi perdebatan sengit. Ayah, laporan keberlanjutan perusahaan kita itu hanya greenwashing. Saya lihat datanya, emisi dan limbah tidak turun signifikan. Tantang Putri pada Pak Tawan. Kami sedang dalam proses. Put, perubahan tidak bisa instan. Jawab Pak Tawan defensif. Proses yang terlalu lambat sama dengan pembiaran. Apa yang terjadi dengan program pengolahan limbah di pabrik Surabaya itu? Kenapa seolah mandek? Suara mereka terdengar sampai ke dapur, di mana Abim sedang mengembalikan piring. Nama, limbah, dan Surabaya membuat telinganya menyingsing. Ia teringat dokumen di gudang. Tanpa sengaja, ia melihat ekspresi Pak Tawan. Ada kedipan kecemasan yang cepat, lalu ditutupi dengan kemarahan. Itu urusan teknis perusahaan, Putri, bukan wilayahmu. Lingkungan adalah wilayah semua orang. Ayah, balas Putri sebelum meninggalkan ruangan dengan wajah merah karena marah dan kekecewaan. Abim diam-diam meninggalkan area itu. Pikirannya berputar cepat. Jadi, Putri adalah orang yang peduli, bahkan berani menentang ayahnya sendiri. Tapi apakah dia tahu detail gelapnya? Atau dia hanya melihat permukaannya? Esoknya, saat Putri sedang sendirian di perpustakaan kecil rumah, membaca buku tentang ekonomi sirkular, Abim memberanikan diri. Ia sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Permisi, Mbak Putri, katanya dari balik pintu. Putri menatapnya, alisnya terangkat. Ya. Saya tidak sengaja mendengar perdebatan Mbak dengan Pak Tawan kemarin. Tentang limbah. Abim berbicara hati-hati. Apa urusanmu? Tanya Putri. Sikap defensifnya langsung muncul. Mungkin tidak ada urusannya. Tapi saya tinggal di dekat sungai yang kotor. Anak-anak di tempat saya banyak yang sakit kulit. Dan ia berhenti, menimbang-nimbang. Dan, desak Putri, sekarang penasaran. Dan saya menemukan sesuatu. Di gudang taman. Dokumen tua, tentang limbah dan sungai. Ia tidak menyebutkan foto atau nama perusahaannya secara eksplisit, tetapi matanya yang jujur menyampaikan kegentingan. Ekspresi Putri berubah drastis. Kesombongan dan jaraknya runtuh dalam sekejap, digantikan oleh fokus yang tajam dan intens. Apa isinya? Bisiknya, mendekat. Saya tidak paham semuanya. Tapi ada kata-kata, logam berat, penyimpangan, dan foto truk membuang sesuatu di malam hari. Wajah Putri pucat. Kamu yakin? Abim mengangguk. Mapnya masih saya sembunyikan di gudang. Tunjukkan pada saya. Sekarang, pinta Putri, suaranya tegang namun berusaha tenang. Dalam diam, mereka berdua menuju gudang. Abim mengambil map dari balik karung. Di bawah cahaya lampu gudang yang redup, Putri membuka dan membacanya dengan cepat. Matanya membesar,
Semakin lama semakin penuh kengerian dan kemarahan. Ini lebih buruk dari yang saya kira, gumamnya. Tangan yang memegang kertas sedikit gemetar. Ini bukti pembuangan ilegal, pelanggaran berat, dan tahun 2019. Mereka sudah menutupinya selama ini. Dia menatap Abim. Tatapan sinis dan merendahkan sebelumnya sudah lenyap. Yang ada sekarang adalah rasa hormat yang baru dan keprihatinan yang mendalam. Kenapa kamu memberitahu saya? Bukan pada ayah atau polisi. Karena saya melihat Mbak peduli. Dan saya tidak tahu harus percaya siapa. Jawab Abim jujur. Saya takut. Kamu benar untuk takut. Aku Putri. Ini berbahaya. Tapi diam lebih berbahaya lagi. Ia menarik napas. Kita harus bertindak. Tapi harus hati-hati. Jika ayah saya terlibat, atau orang lain di perusahaan, mereka tidak akan segan melindungi diri. Di gudang yang berdebu itu, di antara sekop dan pot bunga, sebuah persekutuan tak terduga terbentuk. Anak perempuan yang memberontak dengan idealismenya, dan pemulung muda yang bertahan hidup dengan kejujurannya. Mereka dipisahkan oleh kelas, pendidikan, dan segala hal, tetapi disatukan oleh sebuah rahasia beracun yang mengancam lingkungan dan nyawa banyak orang, termasuk orang-orang di lorong Abim. Putri menatap dokumen itu, lalu pada Abim. Aku minta maaf, Abim, untuk semuanya. Sikapku padamu. Tidak apa-apa, Mbak. Panggil aku Putri. Kita mungkin harus bekerja sama dalam hal ini. Senyum kecil yang pertama kali tulus muncul di wajah Putri. Dan terima kasih. Kau lebih berani dari yang kukira. Abim hanya mengangguk. Dalam hati, ia merasa aneh. Musuh yang ia kira kini menjadi sekutu. Dan rahasia yang ia temukan tidak lagi menjadi beban yang ia pikul sendirian. Namun, ia juga tahu, bahaya itu baru saja berlipat ganda. Mereka sekarang berdua tahu, dan mereka berdua berisiko. Pertempuran melawan rahasia gelap itu resmi dimulai, dan medannya adalah rumah yang sama di mana salah satu dari mereka tinggal, dan yang lainnya bekerja. Persekutuan rahasia antara Abim dan Putri berjalan di bawah permukaan yang tenang. Setelah menyalin data-data kritis dari dokumen lama, tanggal, lokasi koordinat pembuangan, nama-nama kontraktor pengangkut limbah, mereka menyimpan map asli di tempat yang lebih aman, sebuah peti besi kecil milik Putri yang tersembunyi di balik lemari bukunya. Putri mulai menyelidiki dengan cara yang lebih sistematis, menggunakan jaringan alumni hukum dan lingkungannya, sambil bersikap normal di hadapan ayahnya. Namun, mereka tidak sendirian dalam mengawasi rahasia itu. Di lantai eksekutif PT, sinar maju abadi, di balik meja kayu mahoni yang luas, duduk Pak Randy, 45 tahun. Sebagai manajer keuangan yang telah mengabdi selama 15 tahun, dialah arsitek di balik banyak penghematan biaya perusahaan, termasuk pengalihan dana pengolahan limbah yang semestinya ke proyek-proyek lain yang lebih pribadi. Dokumen audit 2019 itu adalah hantu yang selalu menghantuinya. Ia yakin telah memusnahkan semua salinannya. Tapi kegelisahannya kembali membara ketika seorang teman di bagian logistik memberitahu bahwa Putri majikan, si aktivis lingkungan itu, tiba-tiba banyak bertanya tentang alur pembuangan limbah pabrik Surabaya masa lalu. Lagi-lagi si Putri, geram Randy dalam hati. Tapi ia juga mendengar kabar lain dari sopir pribadi Pak Tawan, yang kadang menyampaikan gosip rumah tangga, bahwa si pemulung yang keracunan itu kini menjadi tukang kebun dan tampaknya sering berinteraksi dengan Putri di taman. Awalnya dianggap sekadar obrolan biasa, tapi naluri tikus yang selalu waspada dalam diri Randy berdetak kencang. Ia pun menyuruh anak buahnya yang setia, seorang preman berpengaruh di kawasan itu bernama Bang Jack, 38 tahun, untuk menyelidiki Abim. Cari tahu tentang pemuda itu. Latar belakang, kebiasaannya, apa yang dia lakukan di rumah Pak Tawan selain berkebun. Dan awasi kalau ada interaksi aneh dengan Nona Putri. Bang Jack, yang tangannya sudah kotor dengan banyak pekerjaan Randy, mulai dari mengintimidasi pemilik lahan hingga mengamankan truk-truk pembuangan malam, langsung bergerak. Dalam beberapa hari, ia sudah memiliki profil Abim, pemuda bersih, jujur, tinggal di gubuk, dihormati tetangga. Tidak ada celah yang jelas. Tapi laporan pengawasan dari salah satu anak buahnya yang pura-pura menjadi pedagang asongan dekat rumah Pak Tawan menarik perhatian,
2 kali ia melihat Abim dan Putri berbicara cukup lama di dekat gudang taman, dengan ekspresi serius, bukan obrolan ringan. Ini bukan sekadar tuan dan pekerja, pikir Randy. Apalagi setelah seorang kenalan di penyedia jasa kebersihan mengatakan bahwa Putri baru-baru ini meminta laporan sampah daur ulang dan limbah B3 rumah tangga. Pertanyaan yang sangat spesifik dan mencurigakan. Randy memutuskan untuk mengambil langkah langsung, tapi halus. Suatu sore, ketika Abim sedang membersihkan kolam ikan di taman, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan gerbang rumah. Bukan mobil Pak Tawan. Dari dalam keluar seorang pria berpenampilan necis dengan kemeja lengan panjang dan senyum yang terlalu lebar. Itu adalah Pak Randy. Abim, ya? Sapa Randy dengan ramah. Saya Randy, kolega Pak Tawan. Sedang urusan di sekitar sini, sekalian mampir. Abim, yang sudah sedikit tegang karena pengawasan tak kasat mata yang ia rasakan belakangan ini, langsung waspada. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Hanya ingin berkenalan. Pak Tawan sering bilang, akhir-akhir ini tamannya lebih subur berkat tangan terampilmu. Ujar Randy, matanya menyapu sekeliling, seperti mengukur sesuatu. Kamu pasti sudah sangat familiar dengan sudut-sudut rumah dan taman ini ya? Iya, Pak. Sudah sedikit banyak. Jawab Abim hati-hati. Bagus. Bagus. Termasuk gudang-gudang lama. Pasti. Kadang di tempat tua seperti ini, suka tersimpan dokumen-dokumen usang yang tidak berguna. Kalau kamu nemu, mending langsung dibakar saja, daripada berdebu dan memakan tempat. Randy mengatakannya sambil tersenyum, tetapi matanya dingin dan tajam, menatap langsung ke mata Abim. Pesan itu jelas. Abim merasa darahnya membeku. Orang ini tahu, atau setidaknya mencurigai sesuatu. Saya biasanya hanya menemui perkakas taman bekas. Pak, kertas-kertas biasanya sudah hancur dimakan rayap. Balas Abim, berusaha tenang. Syukurlah, ucap Randy, masih dengan senyum yang sama. Ia mengeluarkan kartu namanya. Nih, kalau ada kebutuhan apa-apa, atau menemukan sesuatu yang menurutmu penting, jangan sungkan hubungi saya langsung. Jangan merepotkan Pak Tawan atau Nona Putri dengan hal-hal sepele. Mereka sibuk. Dia menyerahkan kartu, lalu menepuk bahu Abim, sebuah sentuhan yang membuat Abim merinding. Kerja yang bagus. Teruskan. Dan ingat, kadang ketidaktahuan itu berkah. Lebih aman. Setelah Randy pergi, Abim berdiri kaku. Kartu itu terasa seperti bara di tangannya. Ini ancaman. Jelas sekali. Ia segera menemui Putri di ruang belakang rumah, di mana Putri sedang meneliti regulasi limbah secara online. Ada yang menemuiku, lapor Abim dengan suara bergetar, menceritakan semua percakapan itu. Wajah Putri menjadi pucat. Randy. Dia itu seperti ular di perusahaan ayah. Aku selalu curiga dia di balik banyak pelanggaran. Jika dia sudah mendekatimu, berarti kita sudah di radar mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Abim. Kita harus mempercepat, tapi juga lebih berhati-hati. Mereka mungkin mengawasi kita. Jangan lagi ketemu berdua di tempat terbuka. Gunakan ini. Putri memberikan sebuah ponsel sederhana yang belum terdaftar. Untuk komunikasi darurat. Simpan baik-baik. Ancaman itu menjadi nyata malam itu sendiri. Saat Abim pulang ke lorongnya dengan diantar sopir biasa, ia merasa ada sepeda motor yang mengikutinya dari kejauhan. Ia juga menemukan gubuknya sedikit berbeda. Beberapa barang pribadinya agak bergeser dari posisi semula. Mereka sudah menyentuh wilayah pribadinya. Mbak Siti membisikkan bahwa ada beberapa wajah asing berkeliaran siang tadi, bertanya-tanya tentang pemuda yang kerja di rumah orang kaya. Ketakutan yang baru, yang lebih gelap dari sekadar kemiskinan, mulai membungkus Abim. Ini bukan lagi tentang makanan basi atau gaji. Ini tentang permainan kucing-kucingan dengan orang yang tak segan menghancurkan hidupnya. Namun, di balik ketakutan itu, ada api kemarahan yang mulai membara. Mereka telah meracuni sungainya, mengancam tetangganya, dan kini menginjak-injak satu-satunya tempat berlindungnya. Persekongkolan gelap di balik perusahaan yang tampak terhormat itu mulai menunjukkan taringnya. Dan Abim, yang hanya ingin bekerja dengan jujur, serta Putri,
yang hanya ingin membela kebenaran, kini terseret ke dalam pusarannya. Mereka tahu, langkah berikutnya dari orang seperti Randy tidak akan sekadar kata-kata ancaman. Mereka harus bergerak sebelum dimangsa. Malam itu, dengan ponsel darurat tersembunyi di balik batu di bawah gubuknya, Abim tidur dengan satu mata terbuka, siap untuk lari atau bertaruh. Pertaruhan antara kebenaran dan keserakahan telah memasuki babak yang berbahaya. Setelah ancaman langsung dari Randy, suasana di rumah Pak Tawan berubah menjadi medan perang dingin. Abim dan Putri tidak lagi berbicara di tempat terbuka. Komunikasi mereka bergeser ke pesan singkat di ponsel darurat, dengan kode-kode sederhana. Tanaman anggrek perlu pupuk khusus, berarti ada perkembangan baru. Hujan deras, kerja di luar dibatalkan, artinya ada situasi berbahaya, hindari kontak. Namun, kesempatan datang dari arah yang tak terduga. Suatu hari, Pak Tawan menerima telepon dari asosiasi pengusaha, memintanya menghadiri konferensi 2 hari di kota sebelah. Ini adalah kesempatan bagi Putri dan Abim untuk bernapas sedikit dan bertindak lebih luasa. Hari pertama setelah kepergian Pak Tawan, Putri mendatangi Abim yang sedang merapikan gudang peralatan yang lebih kecil di dekat dapur. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ayah pergi 2 hari. Kita punya waktu. Tapi kita harus tetap hati-hati. Saya yakin Randy masih punya mata di sini." Mereka memutuskan untuk bertemu malam itu, di tempat yang tidak terduga, atap rumah besar. Aksesnya melalui tangga kecil dari ruang jahit yang jarang digunakan. Tempat itu terbuka namun tersembunyi dari pandangan orang di bawah. Di bawah langit berbintang yang tertutup sedikit kabut polusi, dengan cahaya kota berkelap-kelip di kejauhan, kedua pemuda dari dunia yang berbeda itu duduk berseberangan. Ini tentang lebih dari sekadar dokumen lama. Abim, Putri memulai, suaranya serius. Saya telah menghubungi beberapa kontak di LSM lingkungan. Mereka punya data bahwa keluhan tentang kesehatan warga di sepanjang Sungai Kalijaga, sungai dekat tempat tinggalmu, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Gatal-gatal, gangguan pernapasan, bahkan beberapa kasus keguguran. Tapi selalu mentok karena tidak ada bukti langsung yang menghubungkan dengan pabrik ayah, apalagi dengan dokumen yang kita punya yang berasal dari 2019. Abim mendengarkan, hatinya semakin berat. Ia ingat anak kecil tetangganya, Sari, yang selalu batuk-batuk dengan ruam merah di tangan. Ia ingat Mbah Siti yang sering mengeluh pegal-pegal tak wajar. Tapi kenapa Pak Randy begitu ketakutan dengan dokumen bertahun-tahun lalu? Tanya Abim. Karena itu pola, Abim. Jika ada bukti pelanggaran sistematis di masa lalu, itu membuka pintu untuk investigasi yang lebih dalam terhadap praktik mereka sekarang. Dan saya curiga, praktik itu masih berlanjut, hanya lebih tersembunyi. Limbah itu mungkin sudah tidak dibuang langsung ke sungai, tapi dibuang ke tempat pembuangan ilegal atau disuap ke petugas, yang ujung-ujungnya meracuni lingkungan juga. Dokumen 2019 itu adalah kuncinya untuk membongkar semua itu. Putri kemudian menarik napas. Ada satu hal yang belum saya ceritakan. Saya menemukan transaksi mencurigakan di laporan keuangan perusahaan versi internal, yang saya akses diam-diam. Ada dana besar yang dialokasikan untuk penanganan limbah khusus, tapi masuk ke rekening perusahaan kontraktor yang sama yang disebutkan di dokumen 2019 itu, yang seharusnya sudah tidak bekerja lagi. Itu artinya, uang itu mengalir, tapi tidak untuk mengolah limbah. Abim mengangguk perlahan, meski bagian teknis keuangan sedikit membingungkannya. Jadi, Pak Randy mencuri uang perusahaan, dan menutupinya dengan membuang limbah secara ilegal, meracuni sungai kami. Kurang lebih seperti itu. Dan ayah, saya tidak yakin seberapa jauh keterlibatannya. Mungkin dia tahu dan menutup mata, atau mungkin dia benar-benar dibohongi oleh Randy. Tapi ketidakpeduliannya itu sendiri sudah kejahatan. Suara Putri terdengar sedih namun tegas. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan dokumen asli dan salinannya? Tanya Abim. Kita butuh seorang ahli yang bisa menganalisis ini secara hukum, dan seorang jurnalis investigasi yang berani mempublikasikannya. Tapi kita harus sangat yakin dengan langkah kita, karena sekali terpublikasi, tidak bisa ditarik lagi. Dan kita akan menjadi sasaran. Putri menatap Abim. Ini sangat berisiko untukmu, Abim. Kamu bisa mengundurkan diri sekarang. Aku akan mengerti. Abim terdiam.
Ia memandang ke arah lorongnya yang gelap di kejauhan, tempat Mbah Siti dan anak-anak seperti sari tidur. Ia ingat rasa mual dan sakit perutnya yang melilit akibat keracunan. Sekarang, racun yang lebih besar, lebih sistematis, sedang menggerogoti orang-orang yang ia kenal. Rasa takutnya masih ada, tapi ada sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tanggung jawab yang aneh dan tekad yang tumbuh dari pengalaman pahitnya sendiri. "Saya tidak akan mundur, Mbak Putri," katanya dengan suara tegas yang mengejutkan dirinya sendiri. "Mereka sudah meracuni saya dengan makanan basi, dan mereka sedang meracuni tempat saya tinggal dengan limbah mereka. Kalau saya diam, sama saja dengan membiarkan." Senyum kecil yang hangat, penuh rasa hormat, muncul di wajah Putri. "Panggil aku Putri. Kita ada di pihak yang sama sekarang." Dia mengulurkan tangannya. Abim menjabatnya. Persekutuan mereka kini resmi, diikat oleh tujuan yang sama, mengungkap kebenaran. "Rencananya begini," bisik Putri. "Aku sudah mengontak seorang pengacara lingkungan yang bisa dipercaya, teman kuliah dulu. Dia bersedia melihat dokumen kita. Tapi kita tidak bisa mengirim salinan digital, terlalu riskan dilacak. Kita harus menyerahkan salinan fisik. Kamu, sebagai orang yang tidak mencurigakan, harus membawanya ke tempat pertemuannya besok siang." "Tapi saya diawasi," protes Abim. "Kita akan buat kamu punya alasan keluar. Ayahku punya proyek penghijauan kecil di sebuah taman publik. Aku akan atur seolah-olah ayah memintamu untuk survei tanaman di sana untuk referensi. Itu akan memberimu alasan untuk pergi selama beberapa jam. Di sana, kamu akan bertemu dengan pengacara itu, yang akan berpura-pura sebagai tukang taman juga." Rencana itu berisiko, tapi masuk akal. Mereka berdua menyusun detailnya di atas atap, dengan angin malam yang mulai dingin membelai mereka. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai si pemulung dan si anak bos. Mereka adalah Abim dan Putri, dua sekutu dalam pertempuran yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saat mereka turun dari atap dengan hati-hati, ada perasaan solidaritas yang baru. Persekutuan tak terduga ini lahir dari racun makanan basi dan dokumen berdebu, tetapi kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang potensial untuk melawan keserakahan yang jauh lebih beracun. Mereka tahu, langkah berikutnya adalah yang paling berbahaya, membawa bukti itu keluar dari rumah ini, melewati pengawasan Randy, dan menyerahkannya ke tangan yang tepat. Permainan kucing-kucingan telah berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Rencana itu tampak sempurna di atas kertas. Pagi itu, Putri dengan sengaja membicarakan proyek penghijauan taman publik di hadapan Bu Yanti dan sopir rumah. Ayah bilang sebelum beliau pulang, Abim bisa survei tanaman di Taman Melati untuk referensi. Bagus juga untuk dia belajar, ujarnya dengan nonchalant. Pesan itu dengan cepat menyebar. Abim bersiap dengan pakaian kerjanya yang sederhana, membawa tas kain berisi buku catatan, penggaris, dan kamus tanaman kecil, sebagai kedok. Di balik lapisan tas, terseliplah kopi dokumen yang telah mereka pilih secara hati-hati. Ditempatkan di dalam sampul plastik bening dan diselipkan di balik pelapis karton tipis. Pukul 10 pagi, dengan jantung berdebar, Abim melangkah keluar dari gerbang rumah Pak Tawan. Ia berjalan kaki menuju halte angkot, seperti yang direncanakan. Ia merasakan tatapan dari beberapa titik, mungkin dari pedagang asongan, mungkin dari orang yang duduk di warung kopi. Ia berusaha tampak normal, sesekali berhenti memeriksa pohon di pinggir jalan dan membuat catatan. Namun, pengawal Randy, Bang Jack, bukanlah orang bodoh. Laporan tentang survei tanaman terdengar terlalu mendadak dan tidak masuk akal untuk seorang tukang kebun pemula. Apalagi ini terjadi persis setelah kunjungan ancaman Randy. Instingnya mengatakan ini ada hubungannya dengan dokumen yang mereka cari. Dia memerintahkan dua anak buahnya yang paling dingin, si Kribo dan si Pendek, untuk mengikuti Abim. Jangan ditangkap di tempat ramai. Tunggu sampai dia di tempat sepi, dekat Taman Melati itu. Ambil tasnya, periksa, dan bawa orangnya ke gudang lama di daerah Kalijaga. Buat dia bicara. Perjalanan dengan 2 kali naik angkot berjalan lancar. Abim turun di halte dekat Taman Melati, sebuah taman yang agak sepi pada hari kerja. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju taman, tempat ia seharusnya bertemu dengan tukang taman yang adalah pengacara itu. Tempat pertemuan adalah di bangku dekat kolam ikan,
yang dari kejauhan tampak kosong. Inilah saat yang dinanti Bang Jack. Sebelum Abim mencapai bangku, sebuah van tua warna abu-abu tanpa plat nomor yang jelas melaju pelan dari belakang. Begitu sepi, pintu geser van terbuka, dan dua orang melompat keluar. Abim hanya punya waktu untuk menoleh saat mendengar langkah cepat di belakangnya. Sebuah tangan kasar menutup mulutnya dari belakang, sementara tangan lainnya meraih tasnya. "Jangan berisik, kalau mau hidup," desis suara kasar di telinganya. Ia berusaha melawan, mencoba menggigit tangan yang menutup mulutnya, tapi pukulan keras di perutnya membuatnya terbatuk dan kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, ia sudah diseret masuk ke dalam van yang gelap. Pintu ditutup, van melaju kencang. Seluruh kejadian berlangsung kurang dari 15 detik, tanpa satupun saksi mata yang melihat dengan jelas. Di dalam van yang pengap dan berbau oli, tangan dan kakinya diikat dengan kabel ties. Sebuah kain kotor diikatkan di matanya. Rasa panik yang membekukan menyergapnya. Ini bukan lagi ancaman. Ini nyata. "Di mana dokumennya?" "Hah?" Geram suara yang sama, mungkin si Kribo, sambil membongkar isi tasnya. Buku catatan dan kamus tanaman diterbangkan. Lalu mereka menemukan sampul plastik berisi kertas kopian. "Nih, dapat," seru suara lainnya. "Bawa orangnya tetap. Bos mau bicara sendiri nanti." Perjalanan terasa lama dan berliku. Suara lalu lintas kota perlahan menghilang, digantikan oleh suara jalanan yang semakin sepi, lalu jalan berbatu. Akhirnya van berhenti. Abim diseret keluar, didorong masuk ke sebuah bangunan yang berbau apek, berdebu, dan lembab. Ia bisa mendengar suara air menetes dan derit besi. "Gudang tua," pikirnya. Ia didudukan di kursi kayu yang reyot, tangannya diikat ke sandaran kursi. Kain penutup matanya dibuka. Cahaya remang-remang dari celah-celah papan dinding menerangi ruangan yang penuh tumpukan karung dan mesin-mesin rusak. Di depannya berdiri dua pria preman, dan di tengah, dengan wajah dingin dan tangan di saku, berdiri Bang Jack. "Kami sudah ambil barangnya," kata Bang Jack, mengacungkan kopian dokumen itu. "Sekarang, tinggal kamu. Siapa lagi yang tahu soal ini?" "Si Putri." Abim menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan. "Saya tidak tahu apa-apa. Itu cuma catatan untuk kerja." Bang Jack mendekat, lalu tanpa peringatan, menampar Abim keras di pipi. Kepalanya terpental ke samping, telinganya mendenging. "Jangan main-main. Bos Randy sudah sakit kepala karena kau dan nona manis itu. Dokumen aslinya di mana? Siapa lagi yang punya salinan?" "Tidak ada," bisik Abim, rasa logam darah terasa di mulutnya. Pukulan lain menghantam perutnya. Abim menjerit kesakitan, membungkuk sebisanya karena diikat. "Kami punya waktu, bocah. Dan kami tahu kamu tinggal di mana. Ada mbah tua di sebelah gubukmu, kan? Dan anak-anak kecil yang suka main di sungai kotor itu." Ancam Bang Jack dengan suara datar namun menakutkan. Ancaman itu lebih efektif daripada pukulan. Abim merasa ngeri. Mereka tahu segalanya. Mereka tidak segan menyakiti orang lain. "Beri saya waktu untuk berpikir," rintih Abim, berusaha mengulur waktu. Ia harus memberitahu Putri. Tapi ponsel daruratnya ada di saku celana, dan mereka pasti akan segera menggeledahnya. "Waktu? Kau pikir ini permainan?" Bang Jack menggeleng. "Kau akan tinggal di sini sampai bos memutuskan nasibmu. Dan nasibmu tergantung pada kerjasamamu." Sementara itu, di rumah Pak Tawan, alarm sudah berbunyi. Putri menghubungi Abim melalui ponsel daruratnya, tapi tidak ada jawaban. Pukul 1 siang, ketika Abim seharusnya sudah kembali atau setidaknya memberi kabar, Putri mulai panik. Ia menelepon sopir untuk memeriksa Taman Melati. Tidak ada tanda-tanda Abim. Bangku pertemuan kosong, hanya ada beberapa helai kertas berserakan, halaman-halaman dari buku catatan Abim. Putri segera menelepon ayahnya di luar kota. "Ayah, Abim hilang. Dia pergi survei ke Taman Melati pagi tadi, dan sekarang tidak pulang. Saya tidak bisa menghubunginya. Saya takut terjadi sesuatu." Suara Pak Tawan di telepon terdengar tegang. "Apa? Hilang? Sudah coba telepon polisi?" "Belum.
Tapi ini, Ayah, ini mungkin berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Putri hampir menangis karena frustrasi dan ketakutan. Di sisi lain, Mbah Siti di lorong sudah gelisah. Beberapa tetangga melaporkan melihat Abim dinaikkan paksa ke dalam sebuah van pagi tadi. Mereka takut mendekat. Mbah Siti, dengan keberanian seorang nenek, menelepon Putri. Nomornya ia dapatkan dari Abim untuk keadaan darurat. "Non Putri, ini Mbah Siti, tetangga Abim. Abim diculik pagi tadi di dekat Taman Melati. Saya takut dia dalam bahaya." Telepon itu mengkonfirmasi kekhawatiran terburuk Putri. Ini bukan kecelakaan atau tersesat. Ini penculikan. Dan dengan dokumen yang sekarang pasti sudah berada di tangan Randy, nyawa Abim benar-benar dalam bahaya besar. Dengan tangan gemetar, Putri mengambil keputusan. Ia tidak bisa menunggu ayahnya pulang besok. Ia harus bertindak sekarang. Ia mengambil map asli dokumen dari peti besinya, lalu duduk di depan laptopnya. Ia mulai menulis email panjang kepada pengacara temannya dan beberapa kontak media terpercaya, dengan melampirkan scan beberapa halaman kunci. Dalam emailnya, ia menulis, "Jika saya tidak memberi kabar dalam 12 jam, atau jika terjadi sesuatu pada saya atau Abim, tukang kebun kami, berarti kami dalam bahaya. Ini semua berhubungan dengan PT Sinar Maju Abadi dan pembuangan limbah ilegal. Tolong selidiki." Ia menjadwalkan pengiriman email untuk 6 jam ke depan, memberi dirinya sedikit waktu. Setelah itu, dengan napas dalam-dalam, ia mengambil telepon dan memanggil taksi online. Tujuannya, kantor polisi terdekat. Ia akan melaporkan penculikan Abim. Meski takut, ia tahu inilah saatnya untuk membawa pertarungan ini ke tempat yang seharusnya, ke terang. Pengkhianatan telah terjadi, dan penculikan adalah bentuknya yang paling kejam. Sekarang, saatnya untuk perlawanan. Ruang kerja Pak Tawan di luar kota terasa mendadak sempit dan pengap. Suara putrinya yang panik di telepon masih bergema di telinganya, bercampur dengan kata-kata Mbah Siti yang dilaporkan Putri setelahnya. Diculik. Dua pukulan beruntun itu menghancurkan semua ilusi ketenangan bisnisnya. Gambar wajah Abim yang pucat pasi di puskesmas, suaranya yang meminta maaf, dan kini laporan bahwa pemuda itu mungkin telah diculik karena sesuatu yang lebih besar. Semuanya menyatu menjadi satu kesimpulan yang mengerikan. Ia memotong rapat daruratnya dan segera memesan penerbangan pulang tercepat. Di dalam taksi menuju bandara, ia menelepon rumah. Bu Yanti yang mengangkat. "Bu Yanti, Nona Putri ada di mana?" "Sudah pergi, Pak." Tadi beliau terlihat sangat panik, bawa map besar, lalu pergi naik taksi. "Kemanakah?" "Tidak bilang, Pak. Tapi, tadi sempat dengar beliau bilang, kantor polisi." "Polisi," kata itu seperti petir. Putri tidak pernah gegabah. Jika dia langsung melibatkan polisi, berarti bahayanya nyata dan langsung. Pak Tawan menutup telepon. Pikirannya berputar kencang. Penculikan. Limbah. Dokumen. Apa hubungannya? Lalu, seperti puzzle yang tiba-tiba tersusun, ingatannya melayang pada laporan-laporan singkat Randy tentang penertiban masalah lingkungan yang selalu diselesaikan dengan cepat dan tanpa hambatan. Pada raut wajah Randy yang selalu terlalu percaya diri. Pada keberatan-keberatan Putri tentang praktik perusahaan. "Dasar bodohnya aku," geramnya dalam hati. Ia terlalu sibuk membangun kerajaan dan menebus kesalahan kecil dengan memberi pekerjaan, sampai tidak melihat kanker yang menggerogoti dari dalam. Sesampainya di kota, ia langsung menuju rumah. Rumahnya yang megah terasa sunyi dan menyeramkan. Di ruang kerjanya, ia menemukan secarik nota tulisan Putri. "Ayah, jika membaca ini, aku sudah di polisi. Abim diculik karena dokumen limbah 2019. Ini lebih serius dari yang kita kira. Aku tinggalkan salinan di laptopku, password tanggal lajang ibu. Hati-hati dengan Randy." Tangannya gemetar membuka laptop Putri. Begitu masuk, folder berlabel "Investigasi" terbuka. Di dalamnya, scan dokumen lama, analisis transaksi mencurigakan, catatan wawancara dengan LSM, dan email draft yang dijadwalkan. Pak Tawan membacanya dengan cepat. Dengan setiap kalimat, darahnya semakin mendidih.
Tapi bukan marah pada Putri, melainkan pada dirinya sendiri dan pada Randy. Data-data itu jelas, mengerikan, dan mengarah pada satu kesimpulan. Perusahaannya, di bawah pengawasan Randy, telah melakukan kejahatan lingkungan yang terstruktur dan uangnya dikorupsi. Teleponnya berdering. Dari nomor yang tidak dikenal. Pak Tawan? Ini dari kepolisian sektor. Nona Putri ada di sini melaporkan penculikan. Beliau menyebut nama Bapak dan meminta Bapak segera datang. Baik, saya segera ke sana. Sebelum pergi, ia melakukan satu hal, menelepon kepala keamanan perusahaannya yang paling setia, seorang pensiunan polisi yang ia percaya. Mas Agus, saya butuh bantuan. Awasi setiap gerak Randy dan anak buahnya. Dan cari informasi tentang tempat persembunyian atau gudang-gudang tidak aktif milik perusahaan, atau yang biasa dipakai oleh divisinya. Cepat dan diam-diam. Di kantor polisi, Putri sedang memberikan keterangan dengan detail namun terkendali pada seorang penyidik. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Saat Pak Tawan masuk, tatapan mereka bertemu. Ada banjir emosi di sana, ketakutan, kekecewaan, tapi juga harapan. Ayah, bisik Putri. Pak Tawan langsung mendekat, memeluk putrinya singkat. Aku tahu. Aku sudah lihat semuanya di laptopmu. Lalu ia menghadap penyidik. Saya Tawan, ayahnya. Saya memiliki informasi yang mungkin berkaitan dengan kasus ini, dan saya bersedia bekerja sama sepenuhnya. Ditemani Putri, Pak Tawan menceritakan kecurigaannya pada Randy, latar belakang dokumen limbah, dan memberikan akses pada data yang ditemukan Putri. Polisi, yang awalnya menganggap ini sekadar penculikan biasa, mulai menyadari ini adalah ujung dari gunung es kejahatan korporasi. Sementara itu, telepon dari Mas Agus datang. Pak, ada gudang tua di daerah Kalijaga, dekat sungai, yang dulu dipakai divisi logistik untuk menyimpan barang kadaluarsa. Sudah lama tidak aktif, tapi beberapa hari ini ada aktivitas mencurigakan, mobil van masuk keluar. Dan sopir pribadi Bapak bilang, pagi tadi melihat mobil mirip van itu parkir dekat Taman Melati. Itu petunjuk pertama. Polisi segera menyiapkan tim untuk penyergapan. Tapi sebelum mereka bergerak, Pak Tawan meminta satu hal. Izinkan saya ikut. Saya kenal lokasinya. Dan korban itu adalah karyawan saya. Saya punya tanggung jawab. Setelah beberapa pertimbangan, penyidik setuju. Mereka akan menyergap dengan hati-hati, mengutamakan penyelamatan sandera. Di dalam gudang yang lembab, waktu terasa sangat panjang bagi Abim. Sinar matahari sore mulai meredup melalui celah-celah, menyiratkan hari telah berganti. Badannya sakit di mana-mana, mulutnya kering, dan ketakutan telah berubah menjadi sebuah penerimaan yang dingin. Namun, ancaman terhadap Mbah Siti dan anak-anak di lorongnya membuatnya tetap terjaga. Pikirannya berputar mencari celah. Ia mendengar langkah kaki di luar. Bukan langkah preman-preman itu. Lebih berat, lebih santai. Pintu gudang berderi terbuka, dan cahaya lampu senter menyilaukan matanya. Sulit juga rupanya membungkam mulut kecilmu. Suara itu dingin, familiar. Pak Randy, ia datang sendiri. Randy berdiri di depannya. Wajahnya tampak lelah tetapi matanya tajam dan penuh penghinaan. Dokumen asli. Di mana? Sudah di tangan yang tepat. Jawab Abim dengan suara parau, memberanikan diri. Randy tertawa pendek, sinis. Yang tepat? Kamu pikir nona kecil itu bisa berbuat apa? Atau ayahnya yang terlalu sibuk merasa bersalah? Mereka tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Tapi meracuni sungai dan mencuri uang itu salah. Seru Abim, sisa keberaniannya muncul. Randy mendekat dengan cepat, menamparnya lagi. Salah? Itu bisnis. Dan kau, sampah masyarakat, mau mengajari aku tentang benar salah? Kau cuma alat bagi Pak Tawan untuk menenangkan hati nuraninya yang murahan. Begitu masalah ini selesai, kau akan kembali ke got tempatmu berasal. Kata-kata itu melukai lebih dalam dari pukulan. Tapi sebelum Randy bisa melanjutkan penyiksaan, suara bising di luar menarik perhatiannya. Terdengar suara mesin beberapa mobil, lalu teriakan peringatan dari anak buahnya yang berjaga. Bos! Polisi! Teriak seseorang dari luar. Wajah Randy berubah pucat.
Ia menarik pistol kecil dari pinggangnya. Kau bawa polisi kemari. Dia tidak bawa siapa-siapa, Randy. Kau yang membawa dirimu sendiri ke jurang. Suara itu dari pintu. Pak Tawan berdiri di sana, di belakang barisan polisi yang sudah membekuk Bang Jack dan anak buahnya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, tetapi matanya membara dengan amarah dan tekad yang belum pernah Abim lihat sebelumnya. Tawan, ini bisa diatur, kata Randy, mencoba tenang, pistolnya masih mengarah ke arah Abim. Tidak ada yang bisa kau atur lagi, Randy. Sudah berakhir. Letakkan senjatanya. Situasi menjadi tegang. Polisi mengarahkan senjata mereka ke Randy. Abim, yang masih diikat, menjadi tameng hidup di tengah-tengah. Dalam ketegangan itu, Pak Tawan mengambil langkah maju, melangkah perlahan mendekati Randy, mengabaikan pistol yang diacungkan. Ayah, jangan! Teriak Putri dari belakang barisan polisi. Jangan mendekat, Tawan! Aku tembak dia! Teriak Randy, tangannya gemetar. Pak Tawan tidak berhenti. Ia menatap langsung ke mata Randy. Kau sudah meracuni tanah air kita, mencuri dari perusahaan kita, dan sekarang mau membunuh seorang pemuda yang tidak bersalah? Apalagi yang mau kau pertahankan, Randy? Uang? Kebebasan? Kau sudah kehilangan semuanya saat kau memilih jalan ini. Untuk sesaat, ruang gudang itu sunyi. Lalu, dengan gerakan panik dan putus asa, Randy mengalihkan laras pistolnya dari Abim ke Pak Tawan dan menembak. Braak! Suara tembakan memekakkan telinga. Tapi pada saat yang sama, tubuh Pak Tawan sudah melompat ke samping, bukan untuk menghindar, tapi untuk menjatuhkan diri ke arah Abim, mendorong kursi tempat Abim duduk hingga terjungkal ke balik tumpukan karung. Peluru itu menggores lengan atas Pak Tawan, menyobek jas dan kulitnya. Darah segera mengucur. Polisi yang sudah siaga langsung membalas. 2 tembakan tepat sasaran melumpuhkan Randy di tempat. Senjatanya jatuh berdebam di lantai berdebu. Kekacauan pun terjadi. Polisi mengepung Randy yang menjerit kesakitan. Para medis yang sudah standby bergegas merawat Pak Tawan. Dan beberapa polisi lainnya segera membebaskan Abim dari ikatannya. Abim, masih gemetar hebat, merangkak mendekati Pak Tawan yang sedang dibalut. Pepak, kenapa? Pak Tawan, meski kesakitan, tersenyap tipis. Aku sudah memberimu racun sekali, nak. Tidak akan untuk kedua kalinya. Di sekeliling mereka, lampu-lampu polisi berkedip merah dan biru, menerangi kegelapan gudang dan mengakhiri persembunyian semua rahasia beracun yang tersimpan di dalamnya. Penyatuan kekuatan antara seorang ayah yang baru sadar, seorang putri yang pemberani, dan seorang pemuda yang tangguh telah membawa mereka pada titik ini, di ambang kehancuran seorang pengkhianat, dan di awal sebuah pertanggungjawaban yang sudah terlalu lama tertunda. Pertempuran belum sepenuhnya selesai, tetapi Sandra telah diselamatkan, dan kebenaran mulai menampakkan sinarnya. Kekacauan di gudang tua itu seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat bagi Abim. Setelah ikatannya dilepas, sensasi kesemutan di pergelangan tangannya terasa nyata, mengkonfirmasi bahwa ia masih hidup. Suara tembakan masih bergema di telinganya, dicampur dengan jeritan Randy yang tertembak dan perintah-perintah keras dari polisi. Dari balik tumpukan karung tempatnya terjatuh, Abi menyaksikan Pak Tawan tergolek, memegang lengan yang berlumuran darah. Wajah pria itu menahan sakit, tetapi matanya mencari Abim. Saat pandangan mereka bertemu, ada kilatan lega di sana. Itu bukan tatapan majikan pada karyawan, bukan pula orang kaya pada si miskin. Itu adalah tatapan seorang manusia yang baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk manusia lain. Para medis dengan sigap membopong Pak Tawan ke tandu darurat. Namun, sebelum dibawa pergi, Pak Tawan meraih lengan penyidik. Pastikan dia aman, bisiknya, menunjuk ke arah Abim. Sementara itu, Bang Jack dan anak buahnya sudah diamankan dengan borgol. Tapi situasi belum sepenuhnya terkendali. Salah satu preman Randy yang terluka ringan, si Kribo, melihat kesempatan dalam kekacauan. Pistol Randy yang tergeletak tak jauh dari karung tempat Abim bersembunyi, seolah memanggilnya. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melepaskan diri sejenak dari cengkeraman polisi yang sedang sibuk, dan menyergap pistol itu. Kalian bikin kami hancur. Sekarang rasakan, teriaknya liar, dan tanpa pandang bulu, ia mengarahkan pistol ke arah petugas polisi terdekat. Namun,
Sudut tembaknya juga membawa Abim ke dalam garis bidik. Abim yang masih lemah dan pusing, melihat laras hitam mengarah padanya. Insting untuk bertahan hidup memicunya untuk bergerak. Tapi kakinya masih lunglai. Ia terjatuh lagi. Braak! Suara tembakan kembali memecah udara. Tapi bukan dari pistol si Kribo. Sebuah tembakan peringatan dari atasan penyidik membuat si Kribo terkejut. Namun tidak cukup. Dia membalikkan badan, sekarang dengan fokus penuh pada Abim, target yang paling lemah dan paling ia benci karena dianggap sebagai sumber masalah. Matilah kau, pemulung sialan! Geramnya, menekan pelatuk. Dalam sepersekian detik itu, tubuh yang tadi terbaring di tandu mendadak bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, Pak Tawan mendorong dirinya dari tandu dan menerjang ke arah Abim, menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup di antara peluru dan pemuda itu. Dor! Suara itu lebih tumpul dari sebelumnya. Pak Tawan mendengus keras. Tubuhnya terpelanting dan menimpa Abim. Rasa berat dan hangat yang tiba-tiba, diikuti oleh bau besi darah yang tajam, membuat Abim kaku. "Tidak!" teriak Putri dari pintu gudang. Suaranya nyaris hilang di tengah hiruk-pikuk. Tembakan itu tepat mengenai sisi tubuh Pak Tawan, di bawah tulang rusuk. Si Kribo, yang sekarang menjadi target jelas, segera ditembak di bahu oleh polisi dan dilumpuhkan. Sekarang, dua orang yang terluka parah terbaring di lantai gudang yang kotor, Randy, dan majikan yang baru saja menyelamatkan nyawa mantan pemulungnya. "Ayah!" Putri berlari, menjatuhkan diri di samping ayahnya. Tangannya menekan luka yang mengucurkan darah segar. "Tolong! Tolong cepat!" Para medis bergegas. Abim, yang masih terhimpit di bawah tubuh Pak Tawan, dibantu untuk keluar. Matanya tidak lepas dari wajah Pak Tawan yang semakin pucat. Pak Tawan, kenapa? Kenapa lakukan itu?" Rintihnya, air mata akhirnya meleleh, bercampur debu dan darah di pipinya. Pak Tawan mencoba tersenyum, namun itu lebih mirai grimace of pain. Napasnya tersengal. "Kudengar," katanya, "balasanmu bikin orang tercengang." Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Kalimat di puskesmas, dulu. Ia menarik napas pendek yang menyakitkan. "Ini, balasanku." Abim tak bisa menahan isaknya. Orang ini, yang pernah memberinya racun, kini menumpahkan darahnya untuknya. Ini bukan lagi tentang penebusan kesalahan. Ini tentang pengorbanan yang tak terpahami. "Jangan bicara, ayah. Simpan tenagamu," pinta Putri, tangisannya tak terbendung. Dengan susah payah, Pak Tawan mengalihkan pandangannya pada Putri. "Putri, urus perusahaan dengan benar. Dan, Abim." Ia mencoba menoleh. "Saya di sini, Pak," kata Abim, mendekatkan telinganya. "Kau, jangan kembali ke got. Kau, lebih dari itu." Ucapan itu terpotong oleh batuk yang membuatnya meringis kesakitan. Kedua tim para medis dengan cepat membawa Pak Tawan dan Randy ke ambulans yang sudah meraung-raung di luar. Putri naik mendampingi ayahnya. Wajahnya hancur oleh air mata dan ketakutan. Abim dibantu berdiri oleh seorang polisi. Ia terhuyung-huyung, memandangi genangan darah di lantai, darah Pak Tawan. Dunia di sekelilingnya masih berputar, tetapi satu hal yang jelas, sebuah pertaruhan gila telah terjadi di gudang tua ini. Pak Tawan tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga menanam sebuah hutang nyawa yang tak terbayarkan, dan sebuah amanah perubahan yang berat. Dengan dikawal polisi, Abim meninggalkan gudang tua itu. Malam telah tiba sepenuhnya. Lampu-lampu biru merah dari kendaraan polisi masih menari-nari, menerangi wajah-wajah penasaran warga yang berkerumun dari kejauhan. Di kejauhan, sirene ambulans menjauh, membawa seorang pria yang mulanya keras, lalu menyesal, dan akhirnya menjadi pahlawan yang hampir gugur dalam perjalanan panjang penebusan dosanya sendiri. Abim masuk ke mobil polisi, tubuhnya masih menggigil. Ia memandang tangan kosongnya, yang tadi memegang tangan Pak Tawan yang dingin. Ia bukan lagi hanya pemulung yang diberi pekerjaan. Ia sekarang adalah saksi hidup dari sebuah pertaruhan paling berani dalam hidup seseorang. Dan entah bagaimana, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pertaruhan itu telah dimenangkan, nyawanya selamat, tetapi harganya sangat mahal,
dan sekarang gilirannya untuk memastikan harga itu tidak terbayar sia-sia. Rumah sakit itu berbau sterilisasi dan kesunyian yang tegang. Di luar ruang Icu, koridor terasa seperti terowongan waktu yang panjang. Putri duduk memeluk lututnya. Wajahnya bercucuran air mata yang tak henti sejak 6 jam lalu. Abim duduk di bangku seberangnya, masih mengenakan baju kerja yang kotor dan belepotan darah Pak Tawan. Tak seorang pun menyuruhnya pulang. Mereka seperti dua orang yang terdampar di pulau kepedihan yang sama. Pintu Icu terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah lelah namun lega. Keluarga pasien Tawan. Putri melompat berdiri, diikuti Abim. Saya putrinya. Bagaimana ayah saya? Operasi berhasil. Peluru berhasil dikeluarkan. Tidak mengenai organ vital, tapi kehilangan darahnya cukup banyak. Dia masih kritis, tapi kondisi sudah stabil. Kami akan pantau 24 jam ke depan. Untuk sekarang, dia masih di bawah pengaruh bius total. Putri menghela napas panjang, tubuhnya lunglai. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Air matanya kini berubah menjadi tangis kelegaan. Abi mengangguk pelan, rasa sesak di dadanya sedikit berkurang. Apakah dia bisa mendengar? Tanya Putri. Mungkin hanya suara-suara samar. Tapi bicaralah padanya. Bisa membantu? Saran dokter sebelum pergi. Mereka diizinkan masuk bergantian. Putri masuk terlebih dahulu. Melihat ayahnya terbaring dengan selang-selang dan monitor yang berdetak, hatinya remuk. Tapi ia memegang tangan ayahnya dan membisikkan, "Ayah kuat. Ayah sudah berhasil. Sekarang istirahat." Giliran Abim. Ia masuk dengan hati berdebar. Pemandangan itu membuatnya terpana. Orang yang begitu berkuasa dan tegar, kini terbaring lemah seperti anak kecil. Perlahan, ia mendekat, berdiri di samping tempat tidur. "Pak Tawan," bisiknya, suaranya serak. "Saya Abim. Saya baik-baik saja. Berkat Bapak." Ia ragu, lalu menambahkan, "Terima kasih. Saya tidak akan pernah lupa apa yang Bapak lakukan." Jari telunjuk Pak Tawan bergerak sangat halus. Sebuah isyarat kecil. Apakah itu sadar? Atau refleks? Abim tidak tahu. Tapi ia merasa perlu mengatakan sesuatu yang lebih. "Saya janji, saya akan jaga janji Bapak. Saya tidak akan kembali ke got." Ia berhenti, lalu dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul, ia berkata, "Dan saya akan bantu jaga apa yang Bapak mulai." 3 hari kemudian, kondisi Pak Tawan telah membaik signifikan. Ia sudah sadar penuh, meski masih lemah dan kesakitan. Putri dan Abim diizinkan mengunjunginya bersama-sama. Sinar matahari pagi menyinari ruang VIP yang luas. Pak Tawan menatap mereka dari balik bantalnya. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya lebih jernih dari sebelumnya. Jernih seperti orang yang telah dibersihkan dari kabut tebal. "Putri, Abim." Suaranya masih lirih, tapi jelas. "Duduklah." Mereka duduk di sisi tempat tidur. Keheningan sejenak terasa, diisi hanya oleh bunyi monitor. "Ayah mau minta maaf," kata Pak Tawan, memandangi Putri. "Ayah terlalu buta, terlalu sibuk membangun menara dari pasir, sampai tidak melihat racun yang merembes di fondasinya. Ayah mengecewakanmu, Nak." "Tidak, Ayah. Ayah sudah menyelamatkan Abim. Ayah sudah memilih yang benar di akhir," jawab Putri, menggenggam tangan ayahnya. Lalu Pak Tawan menoleh ke Abim. "Dan padamu, Abim, maafku tak terhingga. Awalnya hanya rasa bersalah yang egois. Lalu, memberimu pekerjaan yang bahkan bukan untukmu, hanya untuk menenangkan diriku sendiri. Dan hampir membuatmu terbunuh karena kelalaianku yang lain." Abim menunduk. "Saya yang harus berterima kasih, Pak, untuk semuanya." "Jangan," potong Pak Tawan. "Jangan berterima kasih pada orang yang hampir membunuhmu 2 kali. Dengarlah." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan tenaga. Randy sudah ditahan. Polisi dan kejaksaan akan menyelidiki semua kejahatannya. Perusahaan akan kacau. Tapi ini kesempatan. Kesempatan untuk membangun ulang dari nol, dengan cara yang benar.
Dia memandang mereka berdua, bergantian. Ayah punya proposal. Bukan untuk kalian kerja pada ayah. Tapi kita bermitra. Putri dan Abim saling memandang, bingung. Putri, kau yang akan memimpin restrukturisasi perusahaan. Fokuskan pada teknologi pengolahan limbah yang benar, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hapus semua praktik kotor. Ayah akan dukung sepenuhnya. Tapi ayah hanya sebagai penasihat. Kau yang memegang kendali. Putri mengangguk. Matanya berbinar. Itu adalah mimpi yang selama ini ia perjuangkan. Dan Abim, lanjut Pak Tawan, fokusnya kini penuh pada pemuda itu. Aku tahu kau punya pemahaman yang dalam tentang sampah. Bukan sebagai teori, tapi sebagai realitas sehari-hari. Kau tahu nilai dari apa yang dianggap orang tidak berguna. Dan kau punya integritas yang lebih berharga dari sertifikat manapun. Abim mendengarkan, jantungnya berdegup kencang. Aku ingin mendirikan sebuah unit usaha baru. Bukan di bawah PT lama, tapi perusahaan baru. Sebuah pusat daur ulang dan pengolahan sampah terpadu di lahan kosong milikku di pinggir kota. Tempat itu akan menjadi contoh. Bukan hanya memproses sampah, tetapi memberdayakan pemulung, memberi mereka alat pelindung, pelatihan, harga yang adil, dan akses kesehatan. Abim tak bisa berkata-kata. Itu adalah visi yang jauh melampaui imajinasinya. Abim, akulah yang akan menyediakan modal awal, jaringan, dan izin. Tapi kaulah yang akan menjadi operator utama dan manajer lapangan. Kau yang akan merekrut dan memimpin teman-teman pemulung. Kau yang akan memastikan operasi berjalan adil dan efektif. Kita bagi hasil. Mitra. Kata, mitra, itu menggema di ruangan itu. Abim merasa seperti ditampar oleh sebuah mimpi yang terlalu besar. Tapi saya tidak punya pendidikan, Pak. Saya hanya pemulung. Kau punya pendidikan dari kehidupan yang tidak kumiliki. Kau punya kejujuran yang telah kujual untuk kesuksesan semu. Dan kau punya putri di sini, kata Pak Tawan, tersenyum lemah. Putri akan membantumu dengan aspek hukum, administrasi, dan teknologi. Kalian akan menjadi tim. Idealisme dan realitas. Otak dan hati. Kesempatan dan pengalaman. Dia berhenti, memandangi mereka dengan penuh harap. Ini bukan amal. Ini investasi. Investasi pada manusia, pada lingkungan, dan pada masa depan yang seharusnya sudah kita bangun sejak dulu. Inilah caraku menebus kesalahan. Bukan dengan memberimu uang atau pekerjaan, tapi dengan memberimu kepemilikan dan tanggung jawab atas sebuah perubahan. Air mata kembali menggenang di mata Abim. Kali ini air mata syukur, kebanggaan, dan sebuah beban yang ia terima dengan senang hati. Ini bukan lagi sekadar selamat dari racun atau penculikan. Ini adalah tawaran untuk menjadi arsitek dari hidupnya sendiri, dan hidup banyak orang seperti dirinya. Ayah, bisik Putri, tersenyum melalui air matanya. Ini luar biasa. Jadi, Abim, tanya Pak Tawan, bersediakah kamu menjadi mitraku dalam kegilaan ini? Membangun sesuatu dari sampah, baik literal maupun metaforis. Abim mengangkat kepala. Matanya yang biasanya tunduk, kini menatap lurus. Di dalamnya ada api baru, api keyakinan. Saya bersedia, Pak Tawan. Saya akan belajar segalanya. Saya akan buktikan bahwa kepercayaan Bapak tidak salah tempat. Pelukan itu tidak terjadi, tetapi sebuah pengakuan dan sebuah visi baru telah lahir di ruang rumah sakit itu. Dari ranjang seorang pria yang hampir mati, lahir sebuah cetak biru untuk kehidupan yang lebih baik. Bagi Abim, bagi para pemulung, bagi lingkungan, dan bagi jiwa Pak Tawan sendiri yang akhirnya menemukan penebusan sejati, bukan dengan memberi ikan, tetapi dengan membangun bersama sebuah kapal yang kuat, dan menyerahkan kemudinya pada orang yang paling mengerti lautan. 2 tahun bukanlah waktu yang lama untuk mengubah dunia, tetapi cukup untuk menyalakan sebuah bintang baru di tengah kegelapan. Di atas lahan seluas 2 hektar yang dulu hanya semak belukar dan tumpukan sampah liar, kini berdiri Eko Mitra Karya, sebuah pusat pengumpulan dan pengolahan sampah terpadu yang tertata rapi. Bangunan utama berwarna hijau muda dan biru, dikelilingi oleh area terbuka tempat truk-truk kecil milik koperasi parkir dengan rapi.
Suara yang dominan bukan lagi deru mesin berat, melainkan gemuruh konveyor yang memilah sampah, suara percakapan pekerja, dan tawa sesekali. Di jantung fasilitas itu, di balik kaca kantor yang menghadap ke area kerja, duduk Abim. Ia tak lagi memakai baju lusuh. Kemeja cambrai sederhana dan celana kargo, dengan helm keselamatan berlogo EMK tergeletak di mejanya. Wajahnya masih sama, tetapi garis-garis di sudut matanya kini lebih mencerminkan konsentrasi dan tanggung jawab ketimbang kelelahan dan kelaparan. Di komputernya, terbuka spreadsheet pengiriman bahan daur ulang ke pabrik mitra. Bos Abim, seorang wanita paruh baya menyapa dari pintu. Itu Ibu Sari, mantan pemulung yang kini menjadi koordinator pemilahan. Kontainer plastik PET sudah penuh. Siap kirim besok pagi ke pabrik di Gresik. Bagus, Bu. Pastikan dokumennya lengkap. Dan jangan lupa bagi hasil untuk tim shift malam sudah disiapkan. Sahut Abim dengan ramah namun tegas. Ia berdiri, berjalan keluar kantor. Menyusuri lorong yang bersih, ia menyapa para pekerja. Sebagian besar adalah wajah-wajah lama dari lorongnya dulu dan pemulung dari daerah lain. Mereka tak lagi bekerja dengan tangan kosong. Seragam kerja dengan sepatu boot, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung adalah standar. Ada klinik kecil di sudut area, dengan dokter dan perawat yang datang secara berkala. Pendidikan anak-anak pekerja disubsidi melalui program beasiswa kemitraan. Dari kejauhan, terlihat Putri sedang berdialog dengan sekelompok mahasiswa magang dari universitas ternama, menjelaskan model bisnis sosial EMK. Putri kini adalah Direktur Keberlanjutan di PT Sinar Maju Abadi yang telah berubah total, sekaligus penasihat utama di EMK. Rambutnya masih bob, tetapi aura, pemberontaknya kini telah dialihkan menjadi pembawa perubahan yang dihormati. Acara hari itu spesial. Peresmian lini baru, pengolahan sampah organik menjadi kompos dan biogas, sebuah teknologi sederhana yang akan mendistribusikan kompos murah untuk petani di sekitar dan memasok energi untuk fasilitas mereka sendiri. Upacara sederhana diadakan di pelataran. Hadir tidak hanya pekerja dan mitra, tetapi juga perwakilan pemerintah setempat, LSM lingkungan, dan para tetangga dari lorong tempat Abim dulu tinggal. Mbah Siti, yang kini tinggal di rumah petak kecil yang dibantu Abim, duduk di barisan paling depan dengan mata berbinar. Puncak acara adalah sambutan. Bukan dari pejabat, tetapi dari Pak Tawan. Pak Tawan berdiri di podium kecil. Luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi pengalaman itu telah mengubahnya secara fundamental. Rambutnya lebih banyak yang memutih, tetapi sorot matanya lebih hangat dan bijak. Jas yang ia kenakan sederhana, bukan yang bermerek mahal seperti dulu. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mulainya, suaranya tenang namun penuh wibawa. 2 tahun yang lalu, di sebuah ruang rumah sakit, saya berbicara tentang penyesalan dan visi. Hari ini, kita berdiri bersama menyaksikan visi itu menjadi nyata. Matanya mencari Abim di kerumunan dan tersenyum. Banyak yang bertanya, apa yang mengubah saya? Apakah rasa bersalah? Sebagian iya, tapi yang lebih kuat adalah sebuah balasan. Ia berhenti, memastikan semua mendengarkan. Dulu, saya memberi seorang pemuda muda, Abim, makanan yang sudah tak layak, racun dalam kemasan belas kasihan. Pemuda itu keracunan, nyaris meninggal. Dan apa balasannya? Suara Pak Tawan sedikit bergetar mengenang. Dia berkata, maafkan saya, mungkin perut saya tidak terbiasa makanan enak. Terima kasih sudah masih berniat baik. Ruang hening. Banyak yang mendengar cerita ini sebagai kabar burung, tetapi mendengarnya langsung dari pelaku utama terasa berbeda. Dari mulut orang yang sedang menderita, keluar pengampunan dan anggapan baik. Itu adalah tamparan terdahsyat dalam hidup saya. Dan balasan itu tidak berhenti di situ. Saat nyawanya terancam karena kebodohan dan kejahatan orang di sekitar saya, Abim tetap memilih untuk tidak membenci. Dia memilih untuk percaya pada perubahan. Pak Tawan mengalihkan pandangannya ke bangunan EMK di belakangnya. Lihatlah, inilah balasan sesungguhnya. Bukan dendam, bukan hancurnya perusahaan saya, bukan aib keluarga. Tapi ini, sebuah tempat di mana sampah diubah menjadi berkah. Di mana martabat dipulihkan. Di wer-wer limbah racun dihentikan, diganti dengan daur ulang kehidupan.
Inilah balasan yang membuat saya, dan semoga kita semua, terus tercengang dan belajar. Ia menunjuk ke arah para pekerja yang berdiri bangga dengan seragam mereka. Mereka bukan lagi pemulung yang kita lihat dengan sebelah mata. Mereka adalah pahlawan lingkungan, mitra kerja, agen perubahan. Dan semua ini dipelopori oleh seorang pemuda yang dulu kita beri makanan basi. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Banyak yang terisak, termasuk Mbah Siti dan beberapa pekerja yang teringat perjalanan pahit mereka. "Abim, kemarilah," panggil Pak Tawan. Abim naik ke podium. Ia tidak gugup. Ia memandangi kerumunan, wajah-wajah yang dulu ia kumpulkan botolnya, yang merawatnya saat sakit, yang kini bekerja bersamanya. "Terima kasih, Pak Tawan," ujarnya, suaranya lantang dan jelas. "Saya hanya alat dari sebuah pembelajaran besar. Ekomitra Karya bukan milik saya atau Pak Tawan. Ini milik kita semua yang percaya bahwa tidak ada yang terbuang sia-sia di dunia ini, bukan sampah, bukan pula manusia." Dia melanjutkan, "Kita dulu mengais di tempat pembuangan akhir, menghirup racun setiap hari untuk sekadar hidup. Sekarang, kita mengolah, memilah, dan memberi nilai tambah. Kita bukan lagi masalah bagi kota, kita adalah bagian dari solusinya. Dari sini, kita kirim plastik bersih untuk didaur ulang, kita hasilkan kompos untuk menyuburkan tanah, dan yang terpenting, kita pulihkan harga diri kita sendiri." Tepuk tangan lagi bergemuruh, lebih keras kali ini. Sorotan kamera dari media lokal dan mahasiswa magang berkedip-kedip. Upacara ditutup dengan pemotongan pita untuk lini baru. Pak Tawan, Putri, dan Abi memotong pita bersama-sama, sebuah simbol kemitraan sejati antar generasi dan latar belakang. Setelah acara, saat matahari sore mulai turun, Abim berdiri sendirian di tepi area fasilitas, memandangi hamparan tempat sampah yang tertata. Putri menghampirinya. "Kau hebat tadi," kata Putri. "Kita yang hebat," balas Abim. "Tanpa investigasimu, tanpa keberanianmu melawan ayahmu sendiri, tidak akan ada awal. Mungkin, tapi tanpa ketabahan dan kejujuranmu, tidak akan ada kelanjutan." Mereka terdiam, menikmati pencapaian yang telah diraih dengan susah payah. "Apa yang selanjutnya?" tanya Putri. Abim tersenyum, memandang ke arah kota di kejauhan. Memperluas jangkauan, mengajak lebih banyak teman lama dari TPA lain. Dan mungkin suatu hari nanti, memastikan tidak ada lagi anak yang harus memulung di tempat pembuangan seperti dulu. Itulah visinya. Bintang baru telah terbit di langit kota itu. Bukan bintang di langit, tetapi bintang yang bersinar dari bumi, dibangun dari ketabahan, dipicu oleh pengampunan, dan dinyalakan oleh kemitraan yang tak terduga. Kisahnya telah berganti dari cerita tentang keracunan dan penculikan, menjadi legenda tentang bagaimana racun bisa diubah menjadi obat, sampah menjadi sumber daya, dan seorang pemulung menjadi pemimpin. Dan semua itu dimulai dari sebungkus makanan basi, dan sebuah balasan yang membuat semua orang selamanya tercengang.